Bab 21. Pia menghela nafas ketika dia mendekati Rai. Pada pandangan pertama, dia tampak kehabisan energi. Kenapa kamu seperti ini? Tidak apa, Rai memiliki gambaran kasar tentang situasi ini, mengingat bahwa sang tetua telah memberlakukan perintah pembungkaman. Dari kata-katanya, bahkan memerintahkan sesama elf untuk tetap diam, dia samar-samar bisa memahami bahwa ini bukanlah masalah biasa. Rai menanyainya saat dia berpegangan pada pagar, pandangannya tertuju pada rumah tinggi itu. Apakah orang itu sakit? Hah, kamu? Pia memandangnya dengan heran, lalu menghela nafas lagi dan membalas tatapannya. Ya, mereka sakit parah. Apakah mereka hampir mati? Ya, mereka hampir mati. Dia tidak tahu kenapa dia berbagi cerita seperti itu dengan seseorang yang baru dia temui beberapa jam yang lalu. Tapi mana yang murni dan matanya yang tulus entah bagaimana membuatnya merasa nyaman. Anehnya dia merasa tenang di sampingnya. Pia menoleh untuk melihat Rai. Rai menatap rumah tinggi itu dengan ekspresi khawatir. Melihat sosoknya, Pia terkekeh. Apa kamu merasa cemas? Kamu manusia, dan kami elf. Kami berasal dari ras yang berbeda. Dia mengucapkan kata-kata itu tanpa banyak berharap, tapi Rai terus menatap rumah tinggi itu beberapa saat sebelum dia berbicara. Itu benar, kita semua berbeda. Masyarakat bahkan belum sepenuhnya memahami satu sama lain, apalagi memiliki kesamaan minat dengan ras lain. Itu benar, meskipun dia tidak menduganya. Mendengar kata-kata itu membuatnya merasa semakin terkuras. Melihat telinganya yang terkulai, Rai pun terkekeh. Menurutku tidak menggelikan jika mengkhawatirkan balapan berikutnya. Hah, yang aku khawatirkan adalah urusan aku. Tidak ada seorang pun yang berhak mengganggu perasaanku. Aku tidak berpikir bahwa ras yang berbeda membuat kita berbeda secara signifikan. Kita adalah makhluk hidup yang memiliki hati, meskipun tubuh kita berbeda, bukan? Saat dia berbicara, pandangan Rai beralih lagi. Sebuah kerinduan kecil terlihat jelas saat dia memandangi rumah tinggi itu. Manusia mana yang mengucapkan kata-kata seperti itu di depan peri seperti dia? Dari ucapan dan tatapannya, gairah yang asing terlihat jelas. Rasa kebenaran unik para elf, mata kebenaran, dengan lantang menyatakan bahwa kata-katanya asli. Pia tertegun dan terdiam saat mendengar suara keras dari bawah. Kamu benar, luar biasa, anak manusia, kami mendengar semuanya, sama-sama di desa kami. Para elf, yang tampaknya menguping, menyeringai dan bersorak. Kata-kata Rai yang menyentuh hati menggugah hati mereka yang menghargai alam dan menjunjung kehidupan. Para elf mulai keluar dari rumah mereka, tertarik dengan keributan itu. Dan saat tatapan mereka tertuju padanya, Rai dengan canggung menggaruk kepalanya. Rai telah mendedikasikan dirinya untuk merawat dan merawat pasien di dunia modern. Oleh karena itu, kata-kata keprihatinannya terhadap pasien tidak mungkin salah. Siapa yang menyangka bahwa sepatah kata dari manusia, sebuah ras yang sering dianggap penipu dan pengkhianat, akan menyentuh hati mereka. Terlebih lagi, tidak ada satupun kebohongan dalam kata-katanya. Karena perkataannya hanya berisi ketulusan, ia mampu memikat hati mereka. Para elf yang baru saja keluar dari rumah mereka mendengar situasinya dan tersenyum satu sama lain, berkata, "Tetap kuat, anak manusia. Jika ada sesuatu yang sulit, aku akan membantumu juga." Karena rumah Rai tinggi, mereka berbicara dengan suara keras. Rai juga mengangkat tangannya dan menjawab, "Jika ada sesuatu yang sulit, maukah kamu datang ke sini dulu? Apakah itu bisa diterima? Datanglah ke sini kapan saja kamu mau." Ya, kapanpun. Melihat mereka membuat kekhawatiran mereka seolah hilang begitu saja. Ras yang sederhana dan murni. Dia menyadari bahwa dia sudah merasa nyaman di desa para elf. Sesampainya di rumah Pia, Rai sedang duduk sambil menyeruput teh. Pia, yang diam-diam mengamati Rai dari rumahnya, tersadar kembali ketika dia meletakkan cangkirnya. Dia terkejut mendapati dirinya terus-menerus menatap Rai. Mengapa aku bersikap seperti ini? Saat dia merenungkan keadaan fisiknya, Rai memanggilnya. "Pia, aku butuh bantuan." Ada apa? Seorang elf bernama Aira. Dia sekarat, bukan? Iya, tapi kenapa? Pia berusaha terdengar acuh tak acuh saat dia bertanya. Tapi Rai menjawab dengan serius. "Bolehkah aku mencoba menyembuhkannya?" Apa? Kata-katanya mengejutkannya. Lebih jauh lagi, ketulusan pria itu menambah keheranannya. "Aku ingin membantu mereka yang sakit, terlepas dari apakah mereka berbeda ras, manusia, atau hewan. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya?" Nada bicara Pia tanpa sadar berubah dingin. Baginya, dan bagi para elf, masalah ini sangat sensitif. Dia seharusnya mempertimbangkan konsekuensi dari menawarkan penyembuhan padanya. Namun, Rai tidak mundur dan angkat bicara. "Aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi aku yakin aku punya peluang tertinggi untuk menyembuhkan peri itu." Dia jujur, dia benar-benar mempercayainya. Tapi Pia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu masih anak-anak. Kamu kurang pengalaman dan banyak hal yang tidak kamu pahami." Untuk mengatakan itu, dia dengan paksa menelan kata-kata, "Aku tidak bisa mempercayaimu," dan terdiam.
Rai juga mengakui kata-katanya. Siapa yang akan mempercayai kata-kata seorang anak kecil dan mempercayakan temannya kepada kata-kata itu? Meskipun kata-katanya tulus dan tampak autentik, mempercayainya adalah masalah lain. Daripada mengatakan lebih banyak, lebih cepat menunjukkannya melalui tindakan. Rai memusatkan mana di tangannya dan dengan paksa menghasilkan aura pedang. Ia terkejut dan mundur, mengabaikannya saat dia buru-buru menyiapkan pertahanannya. Rai memasukkan aura pedang ke pahanya. Ah, dia berteriak ketika darah memancar keluar. Dia mungkin menusukkannya terlalu keras, karena rasa sakitnya sangat menyiksa. Apa yang sedang kamu lakukan? Ia bahkan lebih terkejut lagi. Dia membuang pedang yang dia bidik padanya dan bergegas ke sisi Rai. Cederanya cukup parah. Pedangnya sendiri bukanlah masalahnya. Tapi karena lukanya disebabkan oleh mana, maka luka itu tidak mudah disembuhkan. Terlebih lagi, aura pedangnya sangat besar sehingga lukanya terlalu besar untuk dianggap sebagai tusukan pedang belaka. Apa yang harus aku lakukan? Dia tidak yakin bagaimana menangani kejadian mendadak itu. Rai, menggeliat kesakitan dan menjerit, berusaha keras untuk mengucapkan mantra pada lukanya. Sembuh, atas perintahnya. Mana bergerak, mana dari lingkungan sekitar mengalir menuju Rai. Mananya adalah, Pia mengulurkan tangannya untuk menyentuh mana. Dia adalah penjaga di hutan Grendel, mengemban tugas sebagai pelindung. Di antara para elf, yang sensitif terhadap mana, dia bahkan lebih sensitif. Jadi dia mengerti apa yang sedang dilakukan Rai. Dengan matanya, dia melihat mana kecil melayang, berkumpul ke arahnya. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, tetesan biru bercahaya bertemu di lukanya, berkumpul, dan menyebar. Semakin terang cahaya dari agregat mana murni, semakin kuat sinarnya, lukanya tertutup cahaya, dan dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Yang dia tahu hanyalah mana yang jelas, seolah-olah memiliki kemauan, bergerak ke arahnya. Pia, yang terpesona oleh cahaya, hanya bisa menatap kosong ke arah Rai. Dia takut jika dia berbicara, mana yang indah itu akan hancur, jadi dia tetap diam. Bahkan elf lain yang merasakan mana dari luar pintu datang dan mengintip ke dalam melalui jendela, mana yang indah, seperti melodi, mempertahankan kekacauan yang teratur saat menyelimuti dirinya. Ah, mata kosong itu berangsur-angsur menjadi melamun, memikat dirinya dan para elf lainnya. Apa ini? Mana apa itu tadi? Kerumunan yang berkumpul semuanya mengintip melalui jendela. Bahkan para elf yang datang dari jauh pun terpesona oleh mana Rai. Mana itu indah bahkan bagi manusia, pasti jauh lebih indah bagi para elf, yang jauh lebih sensitif terhadap mana dibandingkan manusia. Performa mana yang ditimbulkan oleh manusia berlangsung singkat, namun perlahan, lembut, namun kuat menyapu mereka. Sebelum mereka menyadarinya, mananya perlahan-lahan menjadi lebih ringan, dan saat luka Rai mulai terlihat, para elf yang sudah sadar kembali menatap kosong ke arah Rai. Aliran darah perlahan berhenti. Tidak ada tanda-tanda luka tusukan itu. Rai perlahan mengangkat tubuhnya. Jika ada seseorang yang bisa menyembuhkan elf itu, mungkin itu aku. Mata Pia yang kosong beralih ke luka di pahanya. Luka yang sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Terlebih lagi, karena itu adalah luka yang disebabkan oleh mana. Tidak ada jaminan bahwa luka itu akan sembuh meskipun diobati dengan mantra. Bahkan para pendeta berjuang untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh mana. Tatapannya goyah. Kamu, suaranya juga bergetar. Inilah kekuatan mana. Dia mungkin benar-benar bisa sembuh. Sementara Pia tenggelam dalam pikirannya, Rai menunjuk keluar jendela dan berkata. Tetapi, baru saat itulah Pia mengerti. Mereka yang mengamatinya dari luar jendela masih ada di sana. Untungnya, pintunya tertutup, dan mereka berbicara dengan nada pelan. Jadi sepertinya tidak ada satupun elf yang mendengar percakapan mereka. Kalaupun ada, tidak ada diskusi yang menimbulkan kekhawatiran. Merasa lega, Pia membuka jendela dan berteriak. Apakah pertunjukannya sudah berakhir untuk semua orang? Membubarkan, membubarkan. Para elf, yang sampai saat itu terpesona oleh tontonan itu, kembali ke dunia nyata. Mereka memandang Lei lagi, menakjubkan. Aku tidak yakin apakah dia benar-benar bisa menjadi asisten. Untuk menjadi asisten di usia yang begitu muda, ini pasti menjadi asisten termuda dalam sejarah. Lei mencemooh kata-kata mereka. Sudah kubilang aku tidak akan menjadi asisten. Entah mereka mendengar kata-kata terakhir Lei atau tidak. Mereka berbalik satu persatu di bawah tatapan tajam Pia. Akhirnya, elf terakhir yang tersisa melambaikan tangannya dan pergi. Pia menutup jendela dan memandang Lei. Sinar matahari merah mengalir melalui bingkai jendela. Pia, yang berdiri di depannya, benar-benar seorang elf. Melihatnya, Lei mengira dia benar-benar berasal dari ras yang terkenal karena kecantikannya. Dia menelan ludahnya dan berkata, kamu bilang kamu ingin disembuhkan. Suasana menjadi serius. Ya, aku akan berbicara dengan yang lebih tua. Aku akan melakukan yang terbaik, tetapi jika tidak berhasil, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Itu cukup, kalau begitu istirahatlah di sini hari ini, dan mari kita mengunjungi yang lebih tua besok pagi. Lei menggelengkan kepalanya atas saran Pia.
Aku harus kembali ke rumah. Ah, dia menganggukkan kepalanya. Percakapannya tidak terasa seperti berbicara dengan anak kecil, sehingga terkadang dia lupa bahwa Lei masih muda. Seperti sekarang ini misalnya, Pia terkekeh. Baiklah, tiba lebih awal besok pagi. Kamu tahu jalannya, bukan? Ya, apakah kamu ingin aku mengantarmu? Tidak, aku akan berjalan kaki. Saat itu matahari terbenam. Jadi daripada berjalan, dia mungkin harus berlari lebih cepat. Lei, yang dengan cepat melangkah keluar, melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Ya, begitu dia mengucapkan selamat tinggal, Lei mulai berlari. Pia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihatnya pergi. Dia masih berlari dengan cara yang sama. Langkahnya tidak bisa digambarkan sebagai berlari. Itu lebih seperti meluncur di atas tanah. Para elf yang mencoba menyambutnya membekukan tangan mereka di udara, terpana oleh kelincahannya yang luar biasa. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan, dan Pia menutup pintu. Jantungnya berdebar kencang selama beberapa waktu, dan itu mulai meresahkannya. Mengalami gejala baru yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, Pia memiringkan kepalanya kebingungan. Meski begitu, orang suci yang memimpin dalam mengeksploitasi nama Dewi, jika ada keluhan, mereka akan menyampaikannya sendiri. Ada batasan seberapa nyaman seseorang. Iril meledak marah, tapi Rai hanya membersihkan telinganya sebagai tanggapan. Jangan terlalu marah, kamu akan mendapatkan kerutan. Aku tidak punya, bahkan jika kita mengeksploitasi namanya, hasilnya bermanfaat bagi Holy Kingdom. Bukankah itu bukti nyata karena Dewi Gaia tidak mengatakan apapun yang menentangnya? Karena itu, Iril kehilangan kata-kata. Yah, itu benar. Tapi, penasaran dengan ide tersebut, Rai membenturkan dadanya dengan percaya diri. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang patut dipuji. Orang suci yang terkenal itu, yang ingin mengeksploitasi nama Dewi, mencari pujian. Tapi tetap saja. Ayo pergi, aku butuh kamu. Untuk apa sebenarnya kamu membutuhkanku? Kamu sendiri cukup mampu, Rai. Rai yang berhasil sendirian menjawab sambil mengemasi tasnya. Jika aku mati, kamu harus membangkitkanku. Apa? Itu adalah garis keturunan pahlawan yang diciptakan pada zaman kuno dan masih mempertahankan pengaruhnya hingga sekarang. Entah itu dicapai melalui kekuatan ilahi atau usaha sendiri, itu tidaklah mudah. Mereka pasti telah mengumpulkan banyak kekuatan dan kebijaksanaan. Dia mengangguk setuju, itu masuk akal. Jadi, kamu mengajakku untuk berjaga-jaga. Tepat, kekuatan garis keturunan mungkin tidak dapat dikendalikan. Jika berada di tengah laut, kita mungkin berada di dekat sekitarnya. Iril menghela nafas saat dia berbicara. Baiklah, aku akan mengikutimu. Jika itu untuk kerajaan suci, tidak apa-apa jika kembalinya pasukan ditunda. Rai memiringkan kepalanya dengan bingung saat dia melihatnya minum teh. Apa yang kamu bicarakan? Kami akan meninggalkan pasukannya. Dia membeku di tengah kata-katanya. Meninggalkan mereka. Lalu, bagaimana dengan kapalnya? Kami akan menemukannya di sana. Apakah kamu tahu cara berlayar? Aku akan belajar di sana. Tapi kami sama sekali tidak siap. Terkadang, kamu harus menghadapi banyak hal secara langsung. Sekaranglah waktunya. Alasannya sangat lemah. Jadi, mereka menuju ke laut, menghadapi ombak yang dahsyat, tanpa persiapan apapun. Wajah Iril menjadi pucat saat dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah kegilaan. Persiapkan besok pagi. Kita harus memulai lebih awal untuk menjaga jadwal. Jadwal, 3 minggu 2 hari. Kan, kita harus mengunjungi ketiga tempat itu dalam waktu itu. Apa yang dia bicarakan tadi? Menjelajahi seluruh lautan hanya dalam 23 hari. Rai melanjutkan ketika wajah Iril menjadi lebih serius. Meski tidak terlihat, sepertinya ada banyak mekanisme di laut. Kalau tidak, arus seperti itu tidak akan ada. Mungkin belum ada seorang pun yang pernah mencapai laut itu karena mereka mati bahkan sebelum sampai di sana. Menggunakan sihir untuk pergi ke sana akan terlalu jauh, menghabiskan mana dalam jumlah yang ekstrim. Aku belum ingin mati, aku juga tidak, itu sebabnya kita harus bergegas. Sepertinya ada jalur di laut, tapi akan ditutup dalam waktu sekitar 3 minggu. Apa yang terjadi jika ditutup? Gelombang besar akan muncul, cukup kuat untuk menghancurkan kapal hingga berkeping-keping. Jika kamu tidak ingin berenang, sebaiknya patuhi tenggat waktu. Saat dia berbicara dengan lembut, seolah memberi peringatan, Iril balas berteriak padanya. Ah masa, kamu selalu memintaku melakukan tugas seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai mengumpulkan barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Tidak ada waktu untuk minum teh dengan santai sekarang. Jika mereka tidak menepati jadwal, hukuman mati menanti mereka di laut. Rai berbagi pemikiran yang sama. Begitu mereka sampai di pelabuhan, mereka perlu mencari kapal dan belajar cara mengarunginya. Itu sebabnya waktu menjadi lebih mendesak. Meskipun dia telah melakukan survei singkat di area pelabuhan dan menyiapkan daftar barang-barang yang diperlukan, tidak diketahui barang apa lagi yang mungkin diperlukan. Jika dia memikirkan hal itu juga, waktunya akan lebih sedikit.
Aku meminta agen intelijen untuk mengumpulkan informasi apapun yang mereka bisa tentang jalur laut. Tapi, aku khawatir tentang seberapa banyak yang bisa mereka temukan. Dia tampak tidak puas dengan para pengumpul intelijennya yang terkemuka. Melihat Iril sibuk, dia berpikir, bahkan dalam ketergesaannya, dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Aku harus memberitahu komandan untuk kembali ke kerajaan suci terlebih dahulu. Mereka harus berangkat pagi hari agar tidak terlambat. Sebenarnya, pergi sekarang pun akan mempersingkat waktu. Tapi dia tahu betul bahwa bergerak di malam hari tidaklah efisien. Itu sebabnya dia berencana berangkat di pagi hari, meski jadwalnya mendesak. Setelah melihat sekeliling sejenak, dia diam-diam meninggalkan kamar Iril. Pagi hari terbit cerah dengan sinar matahari yang hangat, burung berkicau, dan suara aliran sungai terdengar enak di telinga. Meninggalkan gerbang kastil megah, yang memancarkan aroma kayu kuno, Rai dan Iril menuju pelabuhan. Dia sudah selesai berbicara dengan komandannya. Sang komandan dengan mudah menurutinya. Percaya bahwa semua itu adalah kehendak dewa. Buka jubah sucimu dan masukkan ke dalam ransel. Lebih baik tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Dipahami. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita mendapatkan kapal? Kamu mengenalku dengan sangat baik. Pikiranmu semua sama. Menghindari tatapan tajamnya. Rai menjawab. Begitu kami sampai di pelabuhan, kami akan bertemu orang-orang dan meminta bantuan. Bagaimana jika kita tidak punya cukup uang untuk membeli kapal besar? Sambil menggelengkan kepalanya karena kekhawatirannya, dia berkata, kita akan naik kapal kecil. Sebuah kapal kecil, jika kita menerapkan sihir penguatan dan pengurangan berat badan, itu akan cukup baik. Kapal besar kemungkinan besar akan hancur karena ombak. Kapal kokoh yang dibuat dengan teknologi pembuatan kapal modern mungkin memiliki cerita yang berbeda. Namun kapal yang hanya terbuat dari kayu memiliki risiko tinggi untuk terbalik atau rusak. Itu sebabnya kapal kecil lebih menguntungkan di sini. Lagi pula, bukankah mereka bilang semakin kecil cabainya, semakin pedas rasanya? Mereka berganti pakaian kulit biasa dan mulai melaju kencang. Mereka dikenal karena kekuatan suci dan mana yang kuat. Begitu mereka memutuskan untuk mempercepat, mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Setelah kurang lebih 3 jam berlari, aroma asin laut tercium dari jauh. Itu laut, pemandangan pantai berkilauan cemerlang di bawah sinar matahari, melambangkan keindahan. Awan membubung tinggi di atas, sementara air laut yang jernih menyambut mereka berdua. Ekspresi masyarakat yang hidup dan bersemangat menunjukkan rasa bahagia. Karena tidak dapat menahan diri, mereka mempercepat langkah mereka dengan semangat. Tidak lama kemudian mereka sampai di pelabuhan, menimbulkan seruan takjub. Benua Timur memiliki daya tarik tersendiri. Benar, pelabuhan perdagangan kerajaan Silia sangat indah, tapi aku lebih suka tempat ini. Kesepakatan mereka bersifat timbal balik. Laut yang jernih di bawah dan keteduhan yang menyegarkan menciptakan pemandangan menakjubkan yang membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka berhenti untuk takjub sejenak sebelum sadar kembali dan mulai melihat sekeliling. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah toko besar di dermaga kayu. Sepertinya tempat di mana orang bisa menemukan kapal atau menyewa seorang pengemudi perahu. Dengan sedikit harapan, mereka bertanya tentang cara menyewa seorang pengemudi perahu, dan pemiliknya bertanya tentang tujuan mereka. Kemana kamu berencana pergi? Rai menunjuk ke suatu lokasi di peta. Di sini, begitu pemiliknya melihat lokasinya, ekspresinya berubah menjadi aneh. Dengan wajah seperti itu, dia bisa dengan mudah mencari nafkah dari bandit. Apakah kamu memintaku untuk mati? Keluar dari tokoku sekarang. Mereka diusir dari toko pertama. Iril menunjukkan senyum canggung. Itu tidak berjalan dengan baik. Ini baru percobaan pertama. Mungkin kita harus menyerah untuk menemukan seorang pemimpin perahu. Kami akan tetap berpegang pada rencana dan belajar berlayar sendiri. Kamu bahkan tidak tahu cara berlayar. Rai yang hanya mendengar apa yang ingin didengarnya, sama sekali mengabaikan perkataan Iril. Tempat kedua yang mereka tuju adalah sebuah toko kecil di dermaga yang sama. Itu tidak kumuh tapi sederhana dibandingkan dengan toko-toko di sekitarnya. Saat masuk, mereka melihat seorang pria tegap. Selamat datang, dia pria yang cukup energik. Kami ingin membeli kapal kecil dan belajar berlayar. Kami punya kapal, tapi kamu ingin belajar berlayar. Ya, berapa lama yang kamu pikirkan? Paling lama 4 hari. 4 hari, wajah pria itu langsung mengerut. Sulit untuk berlayar dengan baik bahkan setelah 1 tahun belajar. Setiap perairan memiliki sifat dan jalurnya sendiri. Dan kamu ingin menguasainya dalam 4 hari. Itu benar, pasti menganggapmu sesuatu yang istimewa. Aku agak luar biasa. Rai menganggap ucapan sarkastik itu sebagai pujian, sambil menggaruk kepalanya malu-malu. 4 hari. Omong kosong. Kamu gila. Kami menargetkan 4 hari. 2 hari adalah waktu terbaik untuk mempelajari segalanya. Dia mengucapkan kata-kata gila ini dengan ekspresi serius. Kagum dengan kemauan berani pria gila itu. Pria itu tertawa hampa. Hehehe. Kami akan membayar sebanyak yang diperlukan. Apa itu mungkin? Omong kosong. Suara menderu pria itu semakin keras. Dan Rai mengubah nada bicaranya, menggerutu.
Cih, jadi itu tidak mungkin. Kamu tidak akan mendapatkannya meskipun kamu belajar selama 4 tahun. Apalagi 3 hari. Apakah begitu? Bagaimana kalau bertaruh? Mata Rai berbinar saat dia meletakkan kantong kulit di atas meja. Di dalamnya ada 3 koin emas berkilauan. Pria itu menelan ludahnya dengan susah payah. Dan Rai memulai usulnya. 3 koin emas berarti aku akan mempelajarinya dalam 3 hari. Kamu yakin aku tidak akan mempelajarinya dalam 3 hari? Sebagai imbalannya, kamu menyediakan perahu kecil dan mengajari aku berlayar. Jika kamu benar, seperti yang kamu katakan, itu adalah kemenangan pasti bagi kamu. Kamu bilang aku tidak bisa melakukannya bahkan dalam 4 tahun. Meskipun tidak jelas apa yang membuat Rai begitu percaya diri, sejujurnya, rasanya mustahil bagi seseorang untuk memahami sepenuhnya apa yang diajarkan kepada mereka hanya dalam 3 hari. Pria itu mengira taruhan itu menguntungkannya. Terlebih lagi, koin emas berkilauan di depannya sangat menggoda. Pria itu terbatuk ringan dan dengan licik mengajukan penawaran. Tetap saja. Selalu ada peluang kan? Jika kamu menambahkan 1 koin emas lagi, aku mungkin terbujuk. Itu bukanlah permintaan yang sulit. Rai menambahkan koin emas lain ke meja. Kini, Irillah yang merasa cemas. Rai, apa yang sedang kamu lakukan? Itu setengah dari seluruh kekayaan kami. Dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan putus asa, menyerupai seorang istri yang berusaha mencegah suaminya menyerah pada kecanduan judi. Tapi Rai sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Jangan khawatir, aku akan memenangkan taruhan ini. Dia menyeringai dan mengetuk kantong kulit itu. Lagi pula, dengan 4 koin emas, seseorang bisa hidup nyaman selama 2 tahun. Atas provokasinya, pria itu juga tersenyum. Hehehe, anak kecil, jangan meremehkan manusia laut. Dengan demikian, taruhan mereka ditetapkan. Itu peri. Tapi ini, dia belum pernah melihat keindahan seperti itu sebelumnya. Meskipun manusia sering merasakan keinginan untuk memiliki ketika melihat elf di hadapannya berbeda. Penampilannya bahkan tidak menimbulkan keinginan untuk memiliki. Baru kali ini hatinya merasa alim hanya dengan melihat wajah, bulu mata panjang dan rambut indah. Bahkan lekuk hidungnya yang anggun pun tidak seperti manusia. Untuk sementara, dia hanya bisa berdiri diam dan menatap elf yang sedang berbaring. Setelah beberapa menit, dia bergumam ketika dia sadar. Jadi ini yang mereka maksud dengan terpikat oleh keindahan. Rasanya seperti mimpi. Dia bahkan lupa alasan dia datang ke tempat ini dan hanya menatap kosong. Rai menggelengkan kepalanya, kehilangan akal sehat di depan pasien. Aku benar-benar terjatuh. Dia berbicara dan memeriksa kulit peri pembohong itu. Dikatakan bahwa elf itu menghembuskan nafas ungu. Tapi sekarang nafas itu tidak terlihat karena sudah hilang. Rai merobek sepotong pakaian putihnya. Saat dia meletakkan potongan kain itu di bawah hidungnya, warna kainnya sedikit memudar. Itu memudar menjadi warna ungu muda. Ini aneh, nafas ungu. Fakta bahwa nafasnya berwarna bisa berarti itu adalah racun. Dia perlu memeriksa apakah ada sesuatu di paru-paru, bronkus, atau hidungnya. Tapi tidak ada endoskopi, dan dia tidak bisa membuka perutnya begitu saja tanpa menyadarinya, karena para elf mungkin akan membunuhnya. Hanya ada satu cara, Rai meletakkan tangannya di tangan elf itu. Telapak tangan adalah area di mana mana masuk paling aktif. Memegang tangannya erat-erat agar tidak terpisah, Rai mengirimkan mana padanya. Wow, tidak kusangka luasnya sebesar ini. Jalan mana miliknya benar-benar monster. Mengesampingkan ukurannya yang sangat besar, intensitas jalan mana tidak ada bandingannya dengan miliknya. Jika dia memasukkan mana ke dalam tubuh Rai, tubuh fisiknya tidak akan mampu mempertahankan bentuknya dan akan meledak. Membayangkan pemandangan mengerikan itu saja sudah membuat Rai menelan ludah saat memeriksa tubuhnya secara menyeluruh. Sepertinya tidak ada benda asing di bronkus dan paru-parunya. Dia juga memeriksa hidungnya tetapi tidak menemukan masalah. Memiringkan kepalanya, dia mengisi tubuhnya dengan mana dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perlahan menggerakkan mana dan memeriksa pembuluh darah terkecil sekalipun. Dia akhirnya tidak menemukan apapun. Rai melepaskan tangannya, bingung. Tidak ada masalah sama sekali. Mungkinkah masa hidupnya sudah habis? Kapan terakhir kali dia menemui masalah dalam bidang kedokteran? Harga dirinya terpukul. Seorang dokter yang tidak bisa menyembuhkan pasien tepat di depannya. Itu jauh dari jalan yang dia bayangkan. Tidak mengetahui gejalanya adalah satu hal. Tapi dia bahkan tidak bisa mengidentifikasi masalah apapun. Aku seharusnya belajar lebih banyak sebelumnya. Jika dia memiliki akses terhadap peralatan medis yang modern dan canggih, dia mungkin bisa melakukan sesuatu. Tapi tempat ini adalah dunia yang berbeda. Alih-alih menyerah, ia harus memberikan segalanya. Rai mengangkat kelopak mata elf itu. Seiring berjalannya waktu dan bola mata mengering, air mata seharusnya muncul sebagai tindakan perlindungan bola mata. Tetapi tidak ada air mata. Dia tidak dalam kondisi vegetatif. Dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam keadaan ini. Saat Rai duduk dan merenungkan gejalanya, dia mendeteksi bau agak aneh yang berasal dari peri yang rawan itu. Aroma buahnya sangat menyengat sehingga dia tidak bisa mendeteksi apapun.
Tetapi saat dia terbiasa dengan aroma buah, dia merasakan bau yang berbeda. Itu adalah bau yang familiar. Itu mirip dengan bau yang berasal dari seorang lansia terlantar yang tinggal sendirian. Dia dengan cepat membalikkan peri itu ke sisinya. Apa yang dilihatnya adalah punggung elf itu, yang sudah membusuk sepenuhnya. Punggungnya basah kuyup karena terlalu lama berbaring dalam posisi yang sama, dan jaringan lembeknya basah oleh nanah, sehingga menyebabkan infeksi sekunder. Sudah berapa lama dia diabaikan dalam kondisi seperti ini? Hanya karena elf itu masih memiliki sisa mana di dalam dirinya sehingga dia belum mati. Rai sangat marah melihat pemandangan menyedihkan ini. Terlepas dari kurangnya pengetahuan, ini bukan hanya kurangnya pengetahuan, tapi kelalaian belaka. Bangsawan, harga diri, menghormati, semua omong kosong *. Apakah ini rasa hormat yang kamu bicarakan? Berbeda dengan kecantikan bagian depannya, punggungnya sungguh menyedihkan. Bahkan dia, yang dipuja sebagai legenda di zaman modern, ragu apakah dia bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Memikirkan lamanya waktu yang dia habiskan di sini sendirian membuat dia menangis. Mendesah, beruntung rumah itu disihir sedemikian rupa sehingga mencegah serangga berkumpul. Rai menghela nafas lagi ketika dia menyadari kurangnya persediaan medis dan merasa putus asa. Kalau saja ada disinfektan, tentu saja, dia bisa menemukan disinfektan alami di alam liar. Namun dunia ini berbeda dengan dunia modern, dengan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Ada risiko bahwa memilih sesuatu yang mirip dan merawatnya dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Dengan enggan, Rai harus pergi mengambil air. Untungnya, air mudah didapat. Begitu dia melangkah keluar, ada sebuah kolam kecil di belakang rumah. Dia menganyam dedaunan untuk membuat keranjang yang tidak akan mengeluarkan air, mengambil air, dan memurnikannya dengan mana. Meskipun kolam terlihat bersih, mungkin terdapat mikroorganisme tak dikenal yang hidup di dalamnya. Kemudian dia menggunakan mana dalam jumlah yang sangat kecil dan melantunkannya ke arah air. Sembuh, meski hanya memiliki sedikit kemampuan penyembuhan, itu sudah cukup. Meskipun dia memiliki mana lode yang kuat, dia tidak bisa memastikannya. Tapi jumlah mana yang kecil seharusnya dapat dengan mudah diatur untuknya. Tentu saja, ada kemungkinan mana yang tidak kompatibel bisa menjadi racun. Tapi karena dia menggunakan mana murni sebagai elf, kemungkinan itu kecil. Alasan mengapa Rai tidak menggunakan Hel secara langsung padanya adalah sederhana. Pertama-tama, Hel tidak maha kuasa. Kondisi bawaan, tumor, dan batu tidak dapat disembuhkan dengan Hel. Sembuhkan hanya penyembuhan yang ditingkatkan. Jika ada penyembuhan maha kuasa, menemukan pendeta akan lebih cepat. Ada batasan pasti pada sihir penyembuhan yang digunakan penyihir. Terlebih lagi, meskipun mana lode miliknya sangat besar, jika dia tidak dapat menangani mana murni miliknya, dia mungkin akan mati. Kompatibilitas mana, seperti kekuatan sihir, kekuatan suci, dan mana, cukup kuat untuk menghancurkan mana lode, berapapun ukurannya. Tentu saja, ini adalah masalah yang muncul karena mana unik yang dia gunakan. Jika tidak, saat penyihir menggunakan sembuh, orang dengan mana lode yang tidak kompatibel biasanya akan mati. Setelah mencuci tangannya dengan air yang mengandung Hel, Rai dengan lembut mengoleskan air tersebut ke punggungnya. Karena dia menggunakan mana dalam jumlah yang sangat kecil untuk menghindari deteksi oleh para elf, efeknya tidak besar. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Aku juga perlu menghapus bagian lainnya. Setelah menyeka punggungnya, Rai bergumam dengan cemas. Itu tindakan medis, tapi bisa dengan mudah membuat marah para elf. Namun, Rai segera menggelengkan kepalanya. Dendam apa yang mereka simpan padahal mereka bahkan tidak merawat peri mereka sendiri. Dia menggerutu tetapi menyeka setiap sudut tubuhnya dengan cermat. Untuk area sensitif, dia harus menutup mata rapat-rapat dan melakukannya. Dia bahkan menumpulkan sensasi di tangannya dengan mana untuk memastikan dia melakukan yang terbaik tanpa niat buruk. Jika seseorang menuduhnya mempunyai niat buruk saat mengelapnya, dia tidak akan segan-segan menghajarnya. Sepertinya 30 menit telah berlalu sejak dia mulai menyeka tubuhnya. Mengingat kelelahan mental dan fisik, tidak aneh jika berkeringat, tapi suhu di dalam rumah sangat menyenangkan, jadi dia tidak berkeringat. Ruangannya cukup sejuk, mungkin karena berbagai mantra sihir yang menjaga suhu sedang. Setelah membaringkan tubuhnya ke samping, Rai menggaruk kepalanya. Aku pikir aku harus kembali hari ini. Pada saat itu, ketika masalahnya masih belum teridentifikasi, terus memikirkan pengobatannya tampaknya sia-sia. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah memperbaiki kondisi elf itu saat ini. Keesokan harinya, Rai kembali ke desa. Sambil berpura-pura mengobrol dengan Pia, dia menunggu hingga Pia hilang dari pandangan, lalu menunggu para elf desa pergi makan siang. Seperti yang diperkirakan, para elf desa, yang menjalani kehidupan yang disiplin, tidak hadir di desa saat jam makan siang. Memanfaatkan kesempatan ini, Rai dengan sigap memanjat pohon dan sampai di rumah Aira. Pohon-pohon ini sangat tinggi. Dia selalu menganggap pendakian itu sangat menantang. Saat dia mempertimbangkan untuk memasang tangga untuk rumah masa depannya,
Dia memasuki ruangan dan menemukannya terbaring dalam posisi yang sama seperti hari sebelumnya. Sama seperti hari sebelumnya, dia membawakan air dan membersihkan tubuhnya. Aku senang punggungmu lebih baik dari kemarin. Kemajuannya hampir tidak terlihat, namun dia puas melihat kondisinya semakin membaik. Setelah membersihkan seluruh bagian tubuhnya, termasuk sela-sela jari, Rai mencoba memasukkan mana ke dalam dirinya sekali lagi. Dari kepala, leher, bahu, pinggang, dan pergelangan kaki, dia mengedarkan mana kemana-mana tetapi gagal mengidentifikasi masalahnya. Sambil menghela nafas, dia dengan lembut meletakkan tangannya ke bawah dan duduk. "Oh, apa masalahnya?" Tidak peduli seberapa banyak dia merenung, dia tidak dapat mengidentifikasi penyakit atau metode apapun untuk memastikannya. Dia berharap bisa melakukan tes darah sederhana sekalipun. Rai menundukkan kepalanya pada pengalaman kekalahan pertamanya. Itu merupakan kejutan besar baginya. Kenyataan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat pasien sekarat di hadapannya sungguh luar biasa. Bukan sekedar pukulan terhadap harga dirinya, tapi juga rasa kehilangan. Kejutan dan hilangnya pengetahuan medis itu menyatu menjadi satu tekad. Di dunia ini, aku akan memastikan tidak ada penyakit yang tidak dapat aku obati. Aku sudah melakukannya di dunia modern. Mengapa tidak di sini? Ia tidak menyadari bahwa tekad tersebut akan mengubah hidupnya secara drastis di masa depan. Rutinitas hariannya tiba-tiba dimulai dengan merawat Aira. Setelah mendapat izin dari orang tuanya untuk keluar, dia tidak perlu khawatir. Awalnya, Sain merasa khawatir dan menolak. Namun ketika dia dengan sungguh-sungguh memohon, orang tuanya akhirnya menyetujuinya. Berbeda dengan Sain, Eil tidak memiliki kekhawatiran apapun. Aku belum pernah mendengar ada monster di sekitar sini yang bisa menjadi ancaman bagi orang itu. Paling banyak, mungkin ada orc. Tentu, ada elf juga di sekitar. Tapi selama elf tidak berusaha menangkapnya secara berkelompok, dia aman. Rai meringis mendengar ucapan terakhirnya, tapi tetap tenang dan mengemasi tasnya. Penuh dengan buku, makanan, dan pakaian, Rai berangkat dari rumahnya dan, seperti biasa, berjalan menuju desa peri. Dia menyembunyikan barang-barangnya dengan baik dan melanjutkan ke rumah Pia. Sekarang bersahabat dengan para elf lainnya, dia menyapa mereka seolah-olah dia adalah elf lokal. Mata Pia sedikit terangkat, tapi dia membiarkannya berlalu begitu saja. Setelah berbincang sebentar dengan Pia, Rai segera kembali ke rumah saat waktu makan siang semakin dekat. Dia melambai padanya, bingung. Setelah mengambil barang-barangnya yang tersembunyi dan berjuang memanjat pohon, Rai sampai di rumah Aira, dalam keadaan kehabisan tenaga. Aku tidak bisa bergerak lagi. Setelah beristirahat sekitar 20 menit, Rai yang sudah mendapatkan kembali tenaganya, berdiri. Lain kali, aku harus membawa sedikit demi sedikit. Sungguh menantang untuk memanjat pohon dengan segala sesuatunya sekaligus. Sebelum masuk ke dalam rumah, dia mengisi tong kayu kecil dengan air. Hal ini karena tong kayu dapat menampung lebih banyak air dibandingkan gayung yang terbuat dari daun. Di dalam, dia dengan lembut membersihkan Aira, sama seperti sebelumnya. Karena dia sendirian, dia harus menggendongnya hampir seperti pelukan sambil membersihkannya. Rai, yang menggendongnya di depan dan membersihkan punggungnya, menganggukkan kepalanya, menyadari bahwa punggungnya telah membaik secara signifikan. Dengan kecepatan seperti ini, luka di punggungnya akan sembuh dalam waktu sekitar 2 minggu. Rai, yang telah membersihkannya dengan cermat, membaringkannya miring dan bersandar ke dinding. Di tangannya, dia memegang sebuah buku yang dia ambil dari tasnya. Itu adalah buku tentang tumbuhan di dunia yang berbeda ini. Setelah mengambil keputusan, dia memutuskan sudah waktunya untuk belajar. Buku tersebut berisi informasi tentang tumbuhan dasar, rumput yang dapat dimakan, dan rumput beracun. Namun ia terserap sepenuhnya di dalamnya. Dia memahami bahwa potongan-potongan kecil pengetahuan seperti ini terakumulasi untuk membentuk pemahaman yang lebih besar, yang memungkinkan dia untuk berkonsentrasi dengan baik. Selagi dia membaca buku dan mengatur postur Aira, malam tiba dan matahari terbenam. Saat ruangan menjadi terlalu gelap untuk melihat apapun, Rai meletakkan bukunya. Dia hanya berbaring sembarangan di sekitar ruangan. Jika dia menyalakan api atau menggunakan sihir untuk membaca buku, para elf akan segera menyadarinya. Jadi, ketika malam tiba, dia tinggal tidur saja. Maka, hari-hari berlalu, masing-masing mengulangi rutinitas yang sama. Buku-buku mulai menumpuk di sekitar Rai. Semula ia berencana membawa buku dari rumahnya, namun di rumah Aira juga terdapat cukup banyak buku. Jenis bukunya juga bermacam-macam. Untung saja ada buku kedokteran juga. Jadi Rai bisa senang membaca, kecuali waktu yang dihabiskannya untuk merawat Aira. Lambat laun, buku-buku menumpuk di sekelilingnya. Setelah 2 minggu, punggung Aira telah sembuh total, seperti yang dia prediksi. Berkat perawatan yang sangat baik dan air yang dicampur dengan sihir penyembuhan, tidak ada bekas luka yang tersisa. Setelah membaca semua buku yang bisa dibaca, berbicara dengan Aira sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi Rai. Hari ini, aku minum teh bersama Pia.
Ini pertama kalinya aku mencoba teh buatan elf, dan rasanya cukup hambar. Aku membaca tentang bunga bernama deher di sebuah buku. Itu bunga di taman, kan? Hahaha, siapa yang menggambar ini? Jangan bilang kamu melakukannya. Gambarnya sangat buruk. Dia masih berbaring, tapi meminta seseorang mendengarkannya lebih baik daripada berbicara sendiri. Dia bisa saja keluar dan berbicara dengan para elf, tapi entah kenapa, dia lebih tertarik untuk tidak berbicara dengannya. Tentu saja tidak ada respon darinya. Namun demikian, dia berbicara padanya saat dia membersihkan tubuhnya, mengomel tentang ketinggian rak buku, dan bahkan menggodanya ketika dia makan sesuatu yang enak. Aira, aku bertemu orc dalam perjalanan ke sini hari ini. Wajahnya sangat mirip babi. Aku ingin tahu apakah tidak ada babi di sini. Kamu harus menjaga kebersihan tubuhmu. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa kotornya dirimu saat aku pertama kali membersihkanmu. Kolamnya tidak meluap meski hujan. Apakah ada semacam keajaiban di dalamnya? Belum tentu ada sesuatu yang perlu dia diskusikan. Hanya saja dia akan berbagi dengannya hal-hal yang dia pikirkan atau amati dalam kehidupan sehari-hari. Meski awalnya canggung, namun hal itu menjadi sumber kegembiraan bagi Rai. Kecuali beberapa kali pulang ke rumah, Rai jarang keluar rumah. Tidak ada seorang pun yang mengunjungi rumah itu selama periode itu. Pagi tiba, dan Rai sekali lagi membersihkan tubuh Aira dan memijat otot-ototnya untuk bersiap ketika dia akhirnya akan bangun. Dia tidak bisa melatihnya, tetapi dengan memijat otot-ototnya, dia bisa mencegahnya mengalami atrofi sampai tingkat tertentu. Setelah mengurus Aira, Rai menjalani harinya. Dia mencuci pakaian, melakukan sihir diam di kolam, mandi, dan secara umum mengurus rumah tangga seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Jadi, sebulan berlalu, di ruang tamu yang ditata sebagai aula utama, Iril dan dua pendeta hadir. Kedua pendeta, yang sedang berlutut dengan kepala tertunduk, tidak bisa mengangkat kepala di bawah tatapannya. Di mana orang suci itu? Iril menatap para pendeta dengan mata dingin. Kami telah mengirimkan detasemen, jadi berita akan segera tiba. Kami mencari di seluruh kerajaan Silia, dengan fokus pada tim inspeksi atas dan bawah. Hanya masalah waktu sebelum kita menemukan orang suci itu. Ya, masalahnya adalah waktu. Aku yakin aku telah mengatakan bahwa kesabaran aku tidak luas. Tolong maafkan kami. Tolong redam amarahmu. Sesuai dengan gelarnya sebagai wakil dewa, tindakannya kejam. Dia bahkan mempunyai wewenang untuk segera membuang beberapa pendeta jika dia menganggap mereka sesat. Iril meletakkan tangannya di kepala pendeta. Senyum uniknya menghiasi wajahnya. Izinkan aku menemukan orang suci itu sendiri. Dipahami, orang suci itu bermaksud untuk menemukan orang suci itu sendiri. Ini bukanlah tindakan yang patut dipuji. Kerajaan Silia pasti akan memiliki keluhan mengenai negara suci yang bergerak di sekitar kerajaan mereka seolah-olah itu adalah rumah mereka sendiri, dan mereka akan kesulitan untuk menanggapinya. Namun, jika mereka menyuarakan penolakan sekarang, konsekuensinya sudah jelas. Sang saintes, yang menyadari fakta ini, telah menunggu sampai sekarang untuk berbicara. Kalau begitu, kita akan berangkat besok. Personilnya terutama terdiri dari tim inspeksi atas, dan beberapa dari tim inspeksi bawah juga. Akan ada pertentangan yang kuat jika kita hanya memasukkan tim inspeksi tingkat atas. Dipahami, kami akan mempersiapkan personelnya sesuai kebutuhan. Aku memerintahkan kamu untuk melakukannya. Iril bergumam. Ketika dia melihat mereka menundukkan kepala sekali lagi, aku akhirnya bisa bertemu dengan orang suci itu. Saat Rai sedang menggantung cucian, dia melihat perubahan pada kondisi Aira dan bergegas pergi, meninggalkan cucian itu. Kondisinya agak aneh sejak seminggu yang lalu, tapi tidak ada gejala spesifik, jadi dia masih punya harapan. Rai terkejut dengan perubahan mendadak pada kondisinya. Nafasnya yang melemah menandakan bahwa napasnya menjadi sesak. Jika napasnya berhenti di tempat yang tidak memiliki sistem pernapasan ini, itu berarti kematian. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menyuntikkan mana untuk menahan nafasnya secara paksa, tidak, itu sama saja dengan kematian jika aku melepaskannya. Dalam waktu singkat, beberapa metode untuk mengobati pasien dengan gejala dyspnea terlintas dalam pikiran dan kemudian lenyap. Semuanya membutuhkan peralatan medis modern. Jangan mati, Aira, dia memohon padanya. Matanya dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Hanya sebulan lebih tanpa percakapan. Dan mereka bahkan belum melakukan kontak mata sekalipun, tapi dia sepertinya semakin menyukainya. Gagasan tentang kematiannya membuatnya putus asa. Ratusan tanaman obat yang dapat menunjang pernapasannya terlintas di benaknya dari buku-buku yang dibacanya selama sebulan terakhir, dan resep herbal juga terlintas di benaknya. Keterampilan konsentrasi dan ingatannya yang luar biasa digabungkan untuk mengingat semua pengetahuan seolah-olah dia telah mempelajari herbologi secara profesional. Tapi tidak ada satupun yang bisa diterapkan saat ini. Sepertinya nafasnya akan berhenti jika dia pergi memetik tanaman herbal. Dalam situasi yang sensitif terhadap waktu ini, Rai menggigit kukunya dengan gugup. Kenapa? Sebenarnya apa masalahnya? Itu bukan gejala keracunan.
Tidak ada trauma, organ-organ utama berfungsi dengan benar. Tidak ada waktu untuk memikirkan mengapa kondisinya tiba-tiba memburuk. Yang dia butuhkan sekarang adalah metode untuk menyembuhkannya secara instan. Sembuhkan secara instan. Ada satu teknik yang terlintas di benak Rai saat memikirkan itu. Sembuhkan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan sihir penyembuhan pada makhluk hidup, bukan pada hewan. Tidak peduli seberapa besar mana rotnya tampak seperti monster, mana miliknya sangat istimewa. Dia tidak yakin apakah Aira bisa mengatasinya atau tidak. Dengan kata lain, ini seperti perjudian. Rai tersenyum sedih. Hahaha, aku belajar kedokteran untuk membantu manusia. Tetapi padahal itu benar-benar penting. Apakah itu hanya pertaruhan? Bahkan dalam situasi di mana dia mengejek dirinya sendiri, nafasnya semakin lemah. Dia mengatupkan giginya dan menutup matanya. Jika dia tidak bisa menangani mana, dan dia menggunakan terlalu sedikit, itu bisa menimbulkan efek sebaliknya. Terlebih lagi, sifat dari sihir penyembuhan, hell, adalah kualitas mana yang lebih penting daripada kuantitasnya. Jadi memiliki mana dalam jumlah besar bukanlah hal yang buruk. Mana rotnya cukup besar sehingga kuantitasnya tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah apakah dia bisa menangani kualitas mana miliknya. Saat dia fokus dan mengambil keputusan, mana mulai berkumpul di sekelilingnya seolah menanggapi keinginannya. Dia menarik mana dari sekelilingnya, membengkakkannya di tengah. Badai mana yang dahsyat menyapu ruangan. Para elf di desa semua menatap pusaran mana yang tiba-tiba. Mananya adalah, mungkinkah ini balapan yang hebat? Kalau terus begini, itu pasti mereka. Tapi kenapa sekarang? Dan kenapa di sana? Para elf tidak berani mendekati badai mana yang sangat kuat. Itu bukanlah mana yang lembut. Jika ada yang mendekat, mana yang tajam bisa menembus kulit tipis mereka. Saat mana berkumpul di tengah, ia kehilangan kekerasannya, dan menjadi lebih lembut. Tapi mana yang mulai berkumpul masih tajam. Satu demi satu, mereka keluar dari rumahnya dan melihat ke arah rumah Aira. Rai, yang tidak menyadari apa yang terjadi di desa, berkonsentrasi mengendalikan mana. Dia harus menarik mana sebanyak mungkin untuk efek maksimal. Premis pemikirannya saat ini adalah Aira harus mampu menangani mana miliknya. Aira, aku percaya padamu. Dia berbisik sambil menghela napas. Sembuh, kumpulan mana yang sangat besar diserap ke dalam kulitnya, disertai dengan cahaya. Setelah menarik semua mana di sekitarnya, jumlahnya sangat besar. Itu menyelimuti seluruh kulitnya, namun separuhnya masih tersisa. Dia memanipulasi mana yang tersisa untuk mencegahnya tersebar dan terus memasukkannya ke dalam dirinya. Tubuhnya melayang karena kekuatan mana. Ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan dan mengendalikan mana dalam jumlah besar, menyebabkan keringat mengucur darinya seperti hujan. Mana bersinar terang, sepenuhnya menutupi wujudnya. Cahaya biru meledak, menyebar sejauh ini bahkan para elf di luar pun bisa melihatnya. Di luar, dia memikirkan orang yang dikenalnya ketika dia melihat gugusan cahaya. Dia segera melompat dari tanah dan melompat ke rumah pohon. Tanpa berhenti sejenak untuk mengagumi rumah pohon yang belum pernah dipanjatnya, dia membuka pintu. Di sanalah dia, bermandikan cahaya dan bermandikan keringat. Dia tidak mengira dia akan terus berusaha menyelamatkannya. Dia merasakan emosi tertentu ketika dia melihatnya. Seorang anggota dari ras yang berbeda, berjuang untuk ras lain. Bahkan dia, yang berasal dari ras elf yang sama, telah menyerah padanya. Hanya dengan sepatah kata dari orang yang lebih tua, dia mempertaruhkan nyawa rekannya. Dia mengamatinya, benar-benar asyik dengan sihir, basah kuyup karena tenaga, dan merasakan gelombang rasa malu. Namun, Rai, orang utama yang terlibat, begitu asyik mengendalikan mana sehingga dia bahkan tidak menyadari masuknya Pia. Dia harus berhati-hati, karena jika dia salah menangani kontrolnya, ruangan itu mungkin akan menampilkan darah Aira yang berdarah. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah sihirnya berfungsi dengan benar. Tubuh Aira seluruhnya diselimuti cahaya biru, membuatnya mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Pada titik di mana dia hampir menghabiskan semua mana yang terkumpul, Rai menurunkan kedua tangannya yang terangkat untuk mencoba mengendalikan mana. Kemudian gelombang kejut yang dahsyat mengguncang ruangan itu. Ledakan, gelombang mana, cukup kuat untuk membuat satu pertanyaan jika terdengar, bergema di seluruh desa peri. Saat suara dan mana menghilang seketika, Ira tetap pada posisi yang sama seperti sebelum perawatan. Bahkan Rai sendiri tidak yakin dengan hasilnya. Seperti yang dia nyatakan, itu adalah pertaruhan. Tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan sihir karena ada kemungkinan sihir itu bisa menyelamatkannya. Dan dia tidak memikirkan konsekuensinya jika pengobatannya gagal. Satu-satunya fokusnya adalah menyelamatkan elf di hadapannya, mengabaikan segala hal lain untuk berkonsentrasi pada sihir. Dia telah mengeluarkan banyak stamina karena dia telah mengumpulkan dan mengendalikan mana dalam jumlah besar. Bahkan sekadar membuka matanya saja memerlukan banyak usaha, dan jika seseorang menyentuhnya dengan ringan, dia akan pingsan. Tekadnya untuk melihat hasilnya mencegahnya kehilangan kesadaran, dan akhirnya, dia berhasil tersenyum sebelum ambruk.
Aira, yang belum terbangun selama lebih dari 20 tahun. Dia membuka matanya. Saat dia sadar kembali, rasanya seperti terendam air. Dia tidak bisa mendengar atau merasakan apapun. Dia tidak merasakan rasa sakit dan kelelahan yang menyiksa seperti sebelumnya. Kenyamanannya begitu luar biasa sehingga Rai ingin tidur lebih lama. Dia menikmati ketidakberdayaan saat terendam air. Namun meskipun dia seharusnya tidak dapat mendengar apapun, suara-suara mulai mencapai telinganya. Aku akan bertanggung jawab atas manusia ini lagi. Tapi Aira, meskipun dia adalah penyelamat para elf, dia juga melakukan upaya berani dengan tubuh Aira. Aku sudah muak dengan kelakuanmu yang hina. Saat kalian para elf meninggalkanku selama lebih dari 20 tahun, manusia ini adalah satu-satunya yang tidak ragu melakukan pekerjaan kotor untuk ras lain. Ironis sekali bukan? Pada akhirnya, orang yang menyelamatkanku bukanlah orang yang mengaku menghormatiku, tapi orang yang mengasihaniku. Seringai melankolis terdengar, dan Rai berpikir dalam ketenangannya. Suara siapa itu? Indah sekali. Tidak ada suara lagi yang terdengar setelah percakapan itu. Mungkin karena dia kehilangan kesadaran. Tapi siapa yang bisa memastikannya? Aira, Rai tiba-tiba duduk. Dia telah menikmati sensasi menyenangkan di belakang lehernya sambil berbaring. Tapi sekarang dia sudah bangun sepenuhnya. Segalanya menjadi berbeda. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya saat bangun tidur adalah Aira membuka matanya. Tapi dia bergidik memikirkan bahwa itu mungkin halusinasi yang disebabkan oleh kelelahan. Namun, itu hanyalah kegelisahannya saja. Menatapnya dengan senyum hangat, dia menjawab, "Aku di sini, manusia." Pada saat itu, melihat senyum cerahnya, dia merasa semua perjuangannya selama sebulan terakhir tidak sia-sia. Dia bukanlah gadis yang tidak mampu menunjukkan emosi apapun. Dia telah melihatnya tertawa, menangis, marah, dan bahkan tersipu malu. Terlebih lagi, dia telah menanggapinya. Ini adalah perubahan yang signifikan, mengingat dia mengabaikan kata-katanya selama sebulan terakhir. Sama seperti penampilannya, suaranya juga indah. Sungguh mengherankan bagaimana dia bisa memiliki suara yang begitu merdu. Mata Rai berkaca-kaca saat dia tenggelam dalam pikiran ini. Dia begitu diliputi kegembiraan sehingga dia bahkan tidak menyadari air mata mengalir di wajahnya. Dia memandang Rai, yang menangis untuknya, dan memeluknya. Teh para elf secara alami lembut. Bunga di pekarangan memang deher. Aku menggambar itu karena bosan. Dan menurutku istilah, kotor, tidak pantas untuk seorang wanita. Rai terkekeh saat menjawab semua pertanyaan hari itu sambil memeluknya. Kamu mendengar semua itu? Oh, dan tentang membersihkan tubuhku. Aku tidak keberatan karena kamu melakukannya. Aku bilang aku tidak keberatan. Keheningan yang canggung pun terjadi. Meski sudah bersama selama sebulan, ini adalah percakapan tulus pertama mereka. Dialah yang memecah kesunyian. Terima kasih, kamu adalah satu-satunya yang pernah datang ke rumah aku. Jika kamu menyerah padaku, kita tidak akan membicarakan hal ini sekarang. Ekspresi Rai terlihat lega saat dia memandangnya, yang membungkukkan tubuh halusnya sebagai rasa terima kasih. Saat dia melihat ke langit di luar jendela, Rai menggelengkan kepalanya. Tidak, aku lebih khawatir para elf akan memarahiku karena memperlakukanmu dengan sembarangan. Meski dia bercanda, reaksinya berbeda. Mana yang dingin menyelimuti tubuh Aira? Siapa yang berani memperlakukan kekasihku dengan sembarangan? Jika seseorang memiliki keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya, mereka boleh mencobanya. Itu intens. Anak laki-laki manusia, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, berbicara secara informal dan nyaman kepadanya. Seorang high elf, yang membuatnya tersenyum. Rai merasa canggung dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Tentu saja itu mengingatkannya pada sesuatu. Sentuhan lembut yang ia rasakan di belakang kepalanya. Dengan tatapan bingung, dia bertanya, ngomong-ngomong, aku berbohong pada apa? Kamu berbohong pada apa? Saat dia mengatakan itu, Aira sedikit mengangkat selimut hingga memperlihatkan pahanya. Maknanya langsung dipahami. Rai tidak bisa berkata apa-apa dan hanya berdiri diam. Menikmati reaksi Rai, Aira berkata, "Peri mengizinkan orang yang mereka akui untuk menyentuh di bawah pinggang dan di atas lutut." Aku mengizinkanmu menyentuhku. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu namamu. Manusia, siapa namamu? Dia mengalihkan pembicaraan untuk menanyakan nama Rai sesuai dengan kesukaannya sendiri. Meskipun anehnya Rai merasa terpikat, dia menjawab, "Sinar, aku tidak punya nama belakang." Rai. Dia mengulangi namanya seolah mencoba mengingatnya, lalu menganggukkan kepalanya. "Ya, mengerti, tapi bisakah kamu tinggal di sini selamanya? Bukankah kamu seharusnya keluar?" Kamu pikir kemarahanku selama 20 tahun akan hilang hanya dalam satu hari?" Ekspresinya langsung berubah masam seolah dia benar-benar tersinggung. Bahkan dia mengakui kondisinya sangat parah. Kulitnya dipenuhi benjolan berisi nanah, dan bokongnya sangat rusak sehingga tidak dapat diidentifikasi. Meskipun dia telah sembuh tanpa bekas luka, tidak diragukan lagi kesadarannya merupakan cobaan berat baginya. Kalau dipikir-pikir, ada sesuatu yang ingin dia tanyakan.
Kapan dia sadar kembali? Jika dia sadar selama 20 tahun ini, itu hanyalah penyiksaan. Ini adalah pertanyaan yang selalu membuat Rai penasaran. Jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Dia memandang Aira dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kapan kamu sadar kembali?" Mulai siuman, dia membelalakkan matanya dan bertanya, yang kemudian dijelaskan oleh Rai. "Saat kamu tidak berdaya dan berbaring, kapan kamu sadar kembali?" "Sejak aku menjadi tidak mampu." Dia menjawab pertanyaannya, meskipun dia bertanya-tanya mengapa dia bertanya. Rai, sebaliknya, tercengang. Ya dewa, dia telah menahan rasa sakit itu selama 20 tahun. Berapa kali dia merindukan kematian? Hanya karena tubuhnya tidak bisa bergerak bukan berarti dia tidak bisa merasakan sakit fisik. Tentu saja, dia akan merasakan sakitnya dagingnya yang membusuk dan penderitaan otot-ototnya yang kram karena mempertahankan posisi yang sama selama 20 tahun. Bahkan hanya berbaring diam selama sehari saja bisa menyebabkan kekakuan. Jadi tidak peduli berapa banyak kekuatan mana yang dia miliki, seberapa menyakitkankah itu. Rai menghela nafas. Itu keterlaluan. Jenismu. Dulu, aku cukup membenci mereka hingga berharap mereka mati. Apakah kamu masih menyimpan kebencian terhadap mereka? Itu adalah pertanyaan yang jelas. Tapi dia tetap merasa harus bertanya. Tapi dia menggelengkan kepalanya. Mereka pasti punya alasannya sendiri. Tentu saja, tindakan mereka salah. Tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya jahat. Rai mengaguminya saat dia menyilangkan tangan dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang malaikat. Aira bukanlah peri. Dia adalah malaikat. Jika itu dia mungkin akan melenyapkan desa itu begitu dia bangun. Atau, akan sangat beruntung jika dia menghancurkan desa tersebut. Hari-hari kesakitan yang dia alami memang sudah bertahun-tahun yang panjang. Rai dengan lembut meletakkan tangannya di kepala Aira. Dan kemudian dia dengan lembut membelai rambutnya. Aira terkejut dengan tindakan Rai. Itu adalah apa yang selalu dia lakukan ketika dia kehilangan kesadaran dan sedang berbaring. Air mata mengalir karena tindakan kecil yang tampaknya tidak penting itu. Air matanya menggenang dan akhirnya mengalir di pipinya. Hiks. Akhirnya, saluran air matanya meluap. Dia telah mencoba untuk tampil kuat di depan para elf. Tapi dia hanyalah makhluk hidup. Dia tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya. Saat dia menyeka air mata yang tak ada habisnya dengan kedua tangannya, dia menangis. Bertentangan dengan gambaran yang dia rasakan saat percakapan pertama mereka, Rai diam-diam membelai kepalanya saat dia berlutut seperti anak kecil dan menyeka air matanya. Hiks. Dengan gerakan kecil dari Rai, dia merasa seolah telah diselamatkan. Di desa peri, dia berada dalam posisi di mana tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan santai. Kesepian yang dia rasakan sejak lahir adalah satu-satunya teman sekaligus musuhnya. Dia, yang semakin membenci manusia sebagai sebuah ras, melihat desanya selalu bermasalah karena manusia, merasa sangat malu saat pertama kali menerima keselamatan dari manusia. Namun manusia tidak meminta imbalan apapun, dia hanya berusaha memperbaiki kondisinya. Dia membaca buku dan menulis di kertas, berharap menemukan petunjuk kecil untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hatinya, yang mengeras karena kurangnya cinta, perlahan mulai melunak. Pesan yang gagal menjangkau orang lain akhirnya sampai padanya, seorang anggota dari ras yang berbeda. Meskipun rasnya sendiri telah meninggalkannya, gerakan kecilnya sangat menyentuh hatinya, seolah dia bisa melihat segalanya melalui matanya sendiri. Siapa lagi yang pernah menunjukkan cinta seperti itu padanya? Hari-hari berlalu, dan dia mulai berbicara dengannya. Betapa dia sangat ingin menanggapi kata-katanya. Dia percaya bahwa meskipun dia hanya dapat bertukar satu kata dan satu jawaban, dia akan merasa puas, meskipun itu berarti kematiannya. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Dia merespons dalam pikirannya, hari ini, aku minum teh bersama Pia. Ini adalah pertama kalinya aku mencoba teh buatan elf, itu cukup hambar. Ya, teh elf cenderung lebih hambar. Aku membaca di buku bahwa ada bunga bernama dehar. Itu bunga di halaman, kan? Benar, kamu tahu. Kamu mengingatkanku pada bunga itu. Tahukah kamu makna simbolisnya? Dedikasi dan senyuman. Hahaha, siapa yang menggambar ini? Jangan bilang kamu melakukannya. Kamu benar-benar buruk dalam menggambar. Aku tahu aku tidak pandai menggambar, tapi rasanya aneh mendengarnya dari orang lain. Dia tersenyum cerah, seolah dia telah mendengar jawabannya. Dengan senyuman dan sentuhan itu, dia merasakan keselamatan benar-benar ada. Dan sekarang, dia ada di hadapannya. Orang yang ingin dia ajak bicara dan sentuh ada tepat di depan matanya. Ketika dia pertama kali membuka matanya, jantungnya berdebar kencang saat melihat pria itu terjatuh di sampingnya. Bertentangan dengan ketika dia bergulat dengan keinginan untuk mati, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa ketika kehidupannya dipulihkan. Dan ketika dia pertama kali menyentuh orang yang telah memberinya kehidupan itu, dia tidak menyesal, meskipun itu berarti menyerahkan kehidupan baru yang telah diperolehnya. Setelah air matanya berhenti, dia menatap Rai. Dia tampak muda, tetapi bagi elf, usia bukanlah hal yang penting. Awalnya,
Mengevaluasi seseorang berdasarkan usianya adalah praktik yang hanya dilakukan manusia. Di matanya, saat dia mengamati Rai, kasih sayang meluap. Orang suci itu memimpin batalion pengiriman, yang terdiri dari batalion atas dan bawah, untuk mencari orang suci itu. Sambil secara sistematis mengepung area tersebut dengan sisa batalion di sisi berlawanan, dia berhasil memperoleh informasi spesifik. Itu adalah bagian informasi kredibel yang dikumpulkan dari informasi intelijen yang dia beli dari pedagang pasar gelap, yang sepertinya selalu mengarah pada satu keluarga bangsawan. Seolah-olah mereka sengaja menyembunyikan sesuatu. Merasa curiga, dia mengunjungi rumah Kaun Gaid. Saat Kaun bergegas menyambutnya, dia tersenyum dan bertanya, "Hitung, apa kabarmu? Mohon maafkan kunjungan aku yang tiba-tiba dan ketidaksopanan. Seperti yang mungkin kamu ketahui, kami sedang mencari orang suci baru, tetapi semua informasi tampaknya dihalangi oleh keluarga kamu. Mungkinkah?" Iril mengamati sekelilingnya saat dia berbicara, bahwa orang suci itu ada di suatu tempat di sekitar ini. Mendengar kesimpulan tajamnya, Kaun Gaid mulai berkeringat. "Tidak, bukan itu masalahnya. Kami juga tidak mengetahui lokasi orang suci itu. Kami sebelumnya mempekerjakan pedagang untuk menemukan orang suci itu, dan kami menghalangi informasi untuk menyembunyikan fakta itu." Atas pembenarannya, Iril tersenyum. "Yah, jika kamu menyembunyikan orang suci itu, perang suci akan segera dimulai. Kamu tidak akan melupakan fakta mendasar seperti itu, bukan? Dengan kata lain, lebih baik mengaku sebelum perang suci dimulai." Mendengar pernyataan Iril yang menakutkan, tidak hanya batalionnya tetapi juga para bangsawannya sendiri yang menggigil ketakutan. Menelan keras, dia menyatakan, Tentu saja, keluarga kami tidak menyembunyikan orang suci itu. Baiklah, aku akan berangkat sekarang. Aku minta maaf atas kunjungan tak terduga ini." "Oh, dan," dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "aku tidak akan bertanya mengapa kamu mencari orang suci itu. Tetapi jika kamu berani menggunakan orang suci itu, aku sarankan kamu segera berhenti." Dengan senyuman yang indah, dia sedikit mengangkat ujung gaun pendeknya dan segera pergi mencari di tempat lain. Bergerak dengan batalion itu lambat. Meskipun hal ini membuatnya frustrasi, dia menemukan cara untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dia telah menyebarkan banyak orang di sekitar desa untuk mengumpulkan informasi dan mencari di hutan. Antara lain, dia menyaring area mencurigakan yang dilaporkan kepadanya dan melihat sekeliling distrik terakhir yang tersisa. Memiringkan kepalanya dengan bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini aneh, jika bukan Kaun Gaid, lalu di mana lagi dia bisa? Saat menandai wilayah Kaun Gaid di petanya, dia menjadi tertarik pada hutan yang terlihat di sebelahnya. Hutan peri, sebuah tanda peringatan kecil ditandai pada peta di samping lokasinya. Dia memendam beberapa keraguan, dia telah menjelajahi setiap sudut daerah ini, kecuali hutan yang dikabarkan menjadi rumah desa para elf. Namun, dia tidak menemukan jejak orang suci itu. Oleh karena itu, masuk akal untuk mencurigai hutan terakhir yang belum dijelajahi. Iril membuat keputusannya dan memberitahu pendeta dan pasukan pengirim. Ketika orang suci itu berbalik, mereka semua berhenti dalam barisan. Iril mengamati semua orang dan melepaskan kekuatan sucinya. Dikuasai oleh energi ilahi, mereka gemetar. Tapi ini adalah langkah yang diperhitungkan di pihaknya. Dengan menunjukkan kekuatan sucinya, dia bertujuan untuk meningkatkan moral sekutunya dan memperkuat otoritasnya. Dan itu berhasil. Tatapan mereka beralih saat mereka memandangnya. Kemudian, dia tersenyum cerah dan mengumumkan, "Pastikan senjatamu sudah siap dan barisanmu teratur. Kami sedang menuju ke wilayah para elf." Kata-kata Iril mengejutkan pasukan pengirim. Meskipun semangat mereka tinggi, tapi karena kata-kata itu datang dari orang suci, mereka menahan lidahnya. Ketika semua orang terdiam, pendeta tua yang memimpin tim pengintai berbicara kepada Iril. "Wilayah elf dilarang dimasuki manusia, bukan?" Tapi Iril tampak bingung, seolah bertanya-tanya apa kekhawatirannya. "Kami hanya akan berdiskusi. Menggunakan kekerasan harus menjadi pilihan terakhir kami dan dihindari jika memungkinkan." Dipahami, pendeta itu menyadari bahwa dia tidak berniat memicu perkelahian. Mengingat kepribadiannya yang dia amati sejauh ini, dia berasumsi perkelahian tidak bisa dihindari. Tapi sebelum menjadi pribadinya, dia adalah seorang ahli strategi. Bahkan dalam menghadapi situasi yang bergejolak, dia tetap tenang, berpikir dan bertindak dengan cara yang paling bermanfaat. Itu adalah orang suci saat ini, Iril. Di antara para Saint dalam sejarah, dia mungkin tidak memiliki kekuatan suci yang paling kuat, namun dia terkenal memiliki kecerdasan yang paling luar biasa. Tidak pasti berapa banyak pikiran yang tersembunyi di balik senyum cerahnya. Saat dia menundukkan kepalanya dan mundur, Iril mengamati kerumunan untuk melihat apakah ada perbedaan pendapat. Tapi karena pendeta berpangkat tertinggi telah mundur, tidak ada seorang pun yang berani memberikan pendapat berbeda. Dengan itu, Iril menganggukkan kepalanya dan diam-diam menggerakkan langkahnya. Pasukan pengiriman berskala besar bergerak secara bersamaan. Mereka harus bergegas untuk tiba besok.
Tidak mungkin untuk tiba di hari yang sama karena mereka tidak sedang menunggang kuda. Terlebih lagi, memasuki hutan elf dengan menunggang kuda akan terasa menakutkan bagi mereka. Itu sebabnya dia tidak membawa kuda dari keluarga kerajaan Silia. Dia juga tidak ingin terhanyut oleh suasana dan berakhir dalam pertempuran. Karena para High Elf sudah ada di sana sejak lama. Setelah Rai menunggunya berhenti menangis. Apa yang terjadi padaku di desa sekarang? Itu karena dia telah memperlakukan tuan tanah sesuka hatinya. Tentu saja beruntung bisa berhasil. Tetapi jika gagal, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Membaca pemikiran Rai seperti itu, Aira tertawa. Jangan khawatir, kamu adalah dermawan bagi para elf. Yah, apapun prosesnya, kamu menyelamatkanku. Bukan, itu benar. Tapi, melihat Rai yang masih cemas dan tak mengendurkan ekspresinya, Ayla menjadi serius. Jika ada elf yang mengatakan sesuatu padamu, yah, kurasa kita perlu bicara sedikit dengan orang seperti itu. Dengan kesimpulan tegasnya, Rai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bukan hal yang tidak masuk akal baginya untuk khawatir seperti ini. Setelah kejadian di mana dia merawat Aira, dia tidak melihat elf lain, termasuk Pia. Tentu saja, ini baru sehari, tapi tetap saja mereka belum datang ke rumah Aira. Entah karena rasa kagum, hormat, atau takut, dan itu termasuk dia. Ketika dia merawat Aira, dia mengira dia telah mengambil mana dalam jumlah besar. Itu adalah mana yang sangat kuat sehingga bisa mengiris tipis kulit seseorang hanya dengan mendekatinya. Para elf, yang sangat sensitif terhadap mana, pasti sudah mengetahui hal itu. Jadi, dia mengira mungkin ada beberapa elf yang takut padanya. Aira hanya memegang tangannya, tampak acuh tak acuh. Dia kemudian tersenyum lembut dan berkata, saat kamu memasukkan mana ke tubuhku, kamu memegang tanganku seperti ini. Sejujurnya, aku terkejut saat itu. Aku tidak menyadari manusia bisa memanipulasi tubuhku sedemikian rupa dengan mana mereka. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Mengalami mana itu. Aku memahami apa artinya menjadi manusia. Aku dapat dengan jelas merasakan esensi seseorang dari kamu. Jadi, jangan khawatir berlebihan. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Pada saat yang sama, dia berseri-seri. Bahkan ketika dia hanya duduk, dia sangat cantik. Tapi sekarang, dia menyeringai cerah yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Dan sepertinya udara dipenuhi warna. Dia bahkan tidak memahami apa esensi seseorang. Tapi setiap kata-katanya sudah cukup untuk menggugah hatiku. Melihatnya sedikit bingung. Memalingkan muka dan menyembunyikan wajahnya, Rai terkekeh. Apakah aku memiliki esensi seseorang? Saat itu, dia dengan cepat memutar kepalanya seolah dikejutkan oleh suara angin, dan menjawab. Ini bukan baunya, ini esensinya. Esensi berbeda dari bau. Apakah aku terlalu sering lalai? Mandi, goyang-goyang. Aira menggelengkan kepalanya, rambutnya berkibar. Lalu dia menundukkan kepalanya dan bergumam pelan. Kupikir tidak apa-apa jika melewatkan mencuci sedikit. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya. Pendengaran Rai luar biasa tajam. Telinganya yang tajam menjadi lebih sensitif karena mana. Pendengarannya sangat tajam sehingga gumamannya terdengar seolah-olah dia berbicara melalui pengeras suara. Umurku 15 tahun. Tahu, aku tidak keberatan. Apakah kamu mengatakan kamu tidak keberatan meskipun aku diambang kematian? Aku tidak keberatan. Dia tegas. Sejak Aira berbaring, Rai punya pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Sekarang setelah topiknya muncul, dia memutuskan untuk bertanya. Ngomong-ngomong, berapa umurmu? Saat itu, tatapan bermartabat di matanya yang dia pertahankan menghilang, dan pupil matanya mulai bergetar hebat. Sampai-sampai Rai yang mengamati pupil matanya mengira ada gempa. Dia membuka bibir halusnya. Ini sebuah rahasia. Hah, ini sebuah rahasia. Berapa umurnya sehingga dia bereaksi begitu keras? Rai dengan hati-hati menyelidiki. 100, 200 tahun. Sepertinya tidak ada tanggapan. Melihat senyuman sekilas terlihat di wajahnya yang terkubur di lututnya. Sepertinya dia menebak usianya lebih muda. 500. Sekali lagi, tidak ada tanggapan. Namun sepertinya senyuman itu sedikit memudar. Rai berbicara, menggigil. Tentu saja, 1000. Aku tidak makan sebanyak itu. Dia mengangkat wajahnya yang terkubur di lututnya dan berteriak. Itu benar, hahaha. Dia dengan canggung menggaruk kepalanya dan menertawakannya. Lalu menoleh lagi. Dia membenamkan wajahnya di lutut dan tidak memandangnya. Tampak sangat kesal ketika dia menanyakan usianya. Meskipun dia ras yang berbeda, sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan manusia, pikir Rai. Tentu saja, mungkin ada beberapa perbedaan dalam lingkungan hidup dan kepribadian mereka. Namun pada dasarnya, keduanya serupa. Lihat ini, dia, yang dihormati dan dipuja oleh semua elf, sekarang membenamkan kepalanya di lutut seperti armadillo yang digulung. Melihat ini, bagaimana seseorang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia berbeda dari manusia? Tanpa sadar, Rai menggulingkannya. Gulung, karena panik ketika dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya. Dia dengan cepat menegakkan tubuhnya.
Tampaknya dia secara naluriah menyadari bahwa dia tidak akan terguling jika dia menegakkan tubuhnya. Terlebih lagi, dia pasti secara tidak sadar berpikir bahwa perilaku seperti itu tidak dapat diterima oleh High Elf seperti dia. Apa? Apa yang kamu lakukan? Betapa terkejutnya dia ketika nada mendesak seperti itu muncul dalam suaranya yang biasanya tenang dan bermartabat. Rai berbicara sambil menatapnya. Kupikir kamu memintaku untuk menggulingkanmu karena kamu terus meringkuk menjadi bola. Bahkan saat dia berbicara, dia terus menggulingkannya. Karena panik, dia menegakkan tubuhnya tapi kemudian tiba-tiba meringkuk lagi. Ternyata menyenangkan sekali. Kapan lagi dia akan kehilangan harga dirinya dan berguling-guling di ruangan seperti ini? Tawa menyebar di bibir Aira. Hahaha, anehnya ini menyenangkan. Setelah berguling-guling di ruangan luas itu beberapa saat, Aira tertawa lama sebelum menutup matanya. Seperti inikah rasanya kebahagiaan? Menemukan kebahagiaan saat berguling-guling adalah hal yang aneh. Tidak, aku senang. Kalau dipikir-pikir, alasan aku belum merasakan kebahagiaan adalah karena aku tidak tertarik pada apapun. Jadi, apa menurutmu kamu bisa bahagia sekarang? Mendengar pertanyaan Rai, Aira membuka matanya dan menatapnya. Jika kamu bersamaku, di matanya saat dia berbicara, ada kasih sayang yang penuh, jenis yang tidak takut disakiti. Bahkan jika dia mengatakan, tidak, dia tidak akan terluka. Bahkan tidak ada kedutan di matanya. Terlebih lagi, dia tidak merasa buruk tentang dirinya sendiri. Dengan satu kata dari Aira, dia menyukainya. Dan dengan satu tawa darinya, dia mendapati dirinya ikut tertawa. Jika ini tidak disebut kebahagiaan, maka kata kebahagiaan tidak perlu ada di dunia ini. Tapi saat ini, sepertinya mereka tidak bisa bersama. Ia berencana bepergian ke berbagai tempat untuk berobat. Pengetahuan itu penting, tetapi pengalaman juga penting. Ia ingin mengumpulkan ilmu dari berbagai tempat, mencari ilmu baru, dan menjadikannya miliknya. Terlebih lagi, Kerajaan Suci sedang mencarinya. Dia bisa mengambil keputusan hanya setelah situasi kritis terjadi pada Aira. Pergi ke Kerajaan Suci dan ekstrak pengetahuan yang diperlukan. Selain sebagai negara religius, Kerajaan Suci memiliki pengetahuan medis paling banyak. Itu masuk akal karena memiliki tabib dan pendeta terbanyak yang menyembuhkan orang. Penyembuhan tanpa pengetahuan tentang tubuh manusia terlalu tidak efisien, jadi setiap orang mempunyai pemahaman dasar. Terlebih lagi, dia tidak punya keinginan untuk dieksploitasi oleh Holy Kingdom. Setelah dia mendapatkan semua yang dia butuhkan, dia berencana meninggalkan Holy Kingdom. Untuk mencapai hal ini, ia bermaksud memanfaatkan semua sumber dayanya, baik itu kekuatan, strategi, kekayaan, atau pengetahuan modern. Setelah menyusup ke Kerajaan Suci dan memperoleh semua pengetahuan yang diperlukan, dia akan mengejek dewa dan orang suci yang mereka hormati. Sein, kakiku, inilah kekuatan pengobatan modern. Dia akan menyatakan, sampai saat itu tiba, dia tidak bisa bereaksi padanya. Aira tidak menerima tanggapan, tapi dia tetap diam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini adalah bentuk pertimbangannya sendiri? Rai menunjuk ke arah jendela dan berbicara, bukankah sebaiknya kita keluar sekarang? Sebagai tanggapan, Aira mengangguk. Dia yakin sudah waktunya untuk mensurvei desa. Karena tidak mengamati kondisi desa selama 20 tahun terakhir, dia perlu melihat bagaimana keadaan penduduknya sekarang. Ini adalah tugasnya sebagai pelindung para elf. Dia bangkit dan bersiap untuk berangkat. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan desa dalam 20 tahun. Para elf tidak menyadari bahwa High Elf mereka sedang sakit. Oleh karena itu, mereka selalu berasumsi bahwa mereka aman. Dan sekarang keterkejutan mereka berlipat ganda. Semburan kesalahan menimpa sang tetua. Terlepas dari statusnya sebagai orang dewasa paling senior di desa tersebut, mereka tidak dapat memaafkan tindakannya yang menyembunyikan informasi penting tersebut. Kenapa kamu merahasiakan penyakit Nona Aira dari kami? Bagaimana jika kita diserang oleh manusia? Suara mereka meninggi karena marah. Aira, yang baru saja melangkah keluar, terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun tidak memberitahu mereka tentang penyakitnya sebagai anggota komunitas adalah tindakan yang salah, sang tetua juga merahasiakan kondisinya. Percaya bahwa pedagang budak tidak akan menyerang jika mereka tetap tidak mengetahuinya. Selain itu, mereka tidak melakukan upaya apapun untuk menanyakan tentangnya. Apakah mereka mengunjungi rumahnya atau menanyai orang yang lebih tua? Melihat mereka mengoceh setelah kejadian itu membuatnya pusing. Rai dengan hati-hati mundur ke sisinya. Jika aku membuat kehadiran aku diketahui di lingkungan ini, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kurasa aku harus mengamatinya lebih lama. Dia menghela nafas, memeluk kepalanya dengan tangan kecilnya. Desa itu memang sedang dilanda kekacauan. Dia tidak menyangka kalau para elf yang biasanya pendiam akan menimbulkan gangguan seperti itu. Ini juga merupakan kejadian yang tidak terduga bagi Aira. Tetua itu menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Aku minta maaf sekali lagi. Aku benar-benar minta maaf. Seluruh desa bisa saja berada dalam bahaya. Ini adalah masalah hidup dan mati.
Aku tidak punya alasan. Mereka melampiaskan seluruh kemarahan mereka pada orang tua yang tidak bisa merespon. Ira yang sudah tidak sanggup lagi menahannya, menendang pohon itu dan turun. Gerakannya begitu anggun sehingga seolah-olah dia mendarat di tanah dengan posisi berdiri yang sama. Hanya butuh satu kata darinya untuk menenangkan kekacauan di sekitarnya. Semuanya berhenti. Ziting, udara bergetar. Semua orang terdiam, seperti tikus, di bawah mana yang sangat besar yang dengan mudah memenuhi seluruh desa. Seolah-olah keributan beberapa saat yang lalu hanyalah ilusi belaka. Semua elf yang melihatnya berlutut di depannya. Di depan para high elf, para elf tidak berani mengangkat kepala. Aira mengamati kerumunan dan menyeringai. Aku dengar kamu tidak mau mendengarkan. Apakah ada anak di sini yang datang mencari aku? Jika demikian, majulah. Mereka hanya saling memandang. Tentu saja, tidak ada elf yang bisa berdiri di hadapan Aira. Melihat, tak satu pun dari kalian yang mencoba mengenalku. Namun kalian berani mempertanyakan yang lebih tua. Mendengar kata-katanya, seorang elf sedikit mengangkat kepalanya dan berbicara. Tetapi jika tetua memberitahu kami, ini tidak akan terjadi. Apakah kamu yakin kamu tidak menginstruksikan yang lebih tua untuk melakukannya? Peri muda itu berbicara dengan hormat, tetapi maksudnya jelas. Apakah kamu memerintahkan yang lebih tua dan sekarang dia ditegur karena kamu? Mendengar ini, dia sangat terkejut hingga menjadi marah. Dia sudah menyimpan dendam terhadap para elf yang mengabaikannya. Mendengar kata-kata ini, emosinya meledak. Rai pun menepuk keningnya mendengar kata-kata elf muda itu. Ya ampun, dia membuat masalah. Aira bergumam pelan. Beraninya kamu. Dia memancarkan aura ketakutan di sekelilingnya. Itu berbeda dari ketakutan yang biasa digunakan oleh naga. Sementara ketakutan, seekor naga merangsang naluri bertahan hidup dan ketakutan terhadap makhluk hidup. Ketakutannya adalah kehadirannya yang mengesankan sebagai ratu suatu ras. Itu berbeda, tapi intensitasnya sebanding dengan ketakutan naga. Sebenarnya, elf muda yang secara langsung menerima ketakutannya, itu meneteskan air liur dan kehilangan kesadaran. Karena marah, dia berbicara dengan kata-kata berisi mana. Dasar bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Jika itu yang kamu rasakan, maka aku akan pergi. Dan benar saja, dia segera naik ke rumahnya. Di bawah, para elf mulai bertengkar lagi. Beberapa memarahi peri muda yang pingsan setelah mengatakan hal yang tidak masuk akal, sementara yang lain berlutut dan memohon. Tidak ada diskusi lebih lanjut tentang yang lebih tua, karena masalah yang lebih mendesak telah muncul. Absennya high elf. Mereka bisa menjadi sasaran para pedagang budak atau diserang oleh para bangsawan yang ingin memperluas wilayah mereka kapan saja. Ini menyiratkan bahwa mereka tidak dapat memastikan keselamatan mereka sendiri mulai hari berikutnya dan seterusnya. Mereka tidak bisa menghitung jumlah berkah yang mereka terima di bawah perlindungan high elf. Sekarang setelah mereka merenungkannya, dia telah mengabdikan dirinya kepada mereka, namun mereka hanya menganggapnya remeh. Para elf terpecah menjadi dua faksi, mereka yang mengakui kesalahan mereka dan berlutut, dan mereka yang memelototi manusia muda itu seolah ingin membunuhnya. Aira, yang masih belum mampu meredam amarahnya bahkan setelah memanjat pohon, sedang mondar-mandir saat Rai memanggilnya. Berhenti mondar-mandir dan duduk. Dia tidak menjawab tetapi duduk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Tidak dapat menahan amarahnya. Dia berbicara. Ada apa dengan nada itu? Sejak kapan otoritas High Elf jatuh begitu rendah? Sulit untuk menjawabnya meskipun kamu bertanya padaku. Rai, mengunyah buah-buahan kering, memandang Aira dan bertanya, apakah kamu serius mempertimbangkan untuk pergi? Sejujurnya, meski Aira meninggalkan desa, tidak akan ada masalah apapun baginya. Di desa elf manapun, jika High Elf ingin masuk, mereka akan membiarkannya masuk. Para elf kemungkinan besar akan berterima kasih dan bersaing satu sama lain untuk mengundangnya masuk. Aira merenung sejenak sebelum menjawab, aku tidak ingin melihat mereka berkelahi satu sama lain. Selain itu, agak sepi karena tidak ada yang datang mencariku. Apakah kamu punya tempat dalam pikiranmu? Ada tempat yang aku tandai untuk hidup bahagia. Itu terjadi di negara barat. Beberapa negara di barat terlintas di benak Rai. Di antara mereka, negara perwakilan di barat dengan catatan sejarah menghasilkan pendekar pedang bersejarah adalah negara pedang, Kekaisaran Lesian. Kekaisaran Lesian, yang terkenal dengan ketertiban umum yang tinggi, telah melarang kepemilikan spesies non-manusia sebagai budak. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi pedagang budak untuk memainkan kartu mereka, dan jika ada desa elf di sekitarnya, setidaknya tidak ada kekhawatiran bagi pedagang budak. Rai bertanya-tanya apakah tempat yang ada dalam pikiran Aira adalah di Lesian. Memang benar, Kekaisaran adalah tempat untuk hidup damai. Kekaisaran Lesian, dengan peradabannya yang maju di mana alat-alat sihir dapat ditemukan bahkan di rumah-rumah masyarakat biasa, benar-benar merupakan negara yang diinginkan untuk ditinggali. Meskipun Rai hanya membacanya di buku dan belum pernah mengunjunginya, Aira menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya.
Aku tidak percaya pikiranku menjadi kacau balau hanya karena mereka tidak menjagaku selama 20 tahun saja. 20 tahun adalah waktu yang lama, tetapi Rai bisa memahami apa yang dia katakan. Dia tahu elf bisa hidup hingga 800 tahun. Dibandingkan dengan manusia, umurnya sangat panjang. 20 tahun mungkin merupakan waktu yang lama bagi manusia, tetapi tidak bagi elf. Jika kamu membandingkan 20 tahun dengan 800, itu bukanlah angka yang besar. Terlebih lagi, dia adalah seorang high elf. Baginya, yang mungkin hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui, itu hanyalah momen singkat. Namun bagi Rai, hal itu jelas bukan momen yang berlalu begitu saja. Dengan tangan di mulutnya, dia berkata, baru 20 tahun, kamu benar-benar. Tidak, bukan aku. Dia memelototi Rai saat dia berbicara, tapi kebisingan di luar menjadi begitu keras hingga suaranya tenggelam. Keributan bahkan sampai ke rumah Aira. Nyonya Aira, kami tidak percaya. Silakan keluar, tolong beri kami kesempatan lagi. Beberapa suara bergema secara bersamaan, memohon perhatiannya. Aira menghela nafas setelah mendengar panggilan putus asa mereka. Hatinya seakan goyah. Rai bertanya dengan suara lembut. Apakah kamu menyatakan kepergianmu karena marah? Peri tidak berbohong. Aku benar-benar bermaksud untuk pergi. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Seolah dia mengerti segalanya. Dia berbicara seolah dia bisa melihat menembus dirinya. Tapi yang menjengkelkan, dia benar. Meskipun dia bersikeras para elf mengabaikannya, hatinya berdebar saat dia mendengar permohonan mereka. Dengan ekspresi tidak suka, Aira berkata, ya, aku sudah membuat keputusan. Sepertinya mereka masih membutuhkanku. Indah sekali. Akhirnya, seolah waktunya tepat, dia menarik napas dalam-dalam dan menepuk pipinya, menunjukkan gejala yang tidak biasa sebelum. Dia berbicara, Rai, jika kamu baik-baik saja dengan itu. Dia ragu-ragu saat berbicara, seolah kata-kata itu sulit untuk dia ucapkan. Kulit pucatnya tampak memerah. Maukah kamu tinggal di sini bersamaku? Rai tidak bisa berkata-kata karena kata-katanya yang sulit diucapkan. Dia bermaksud melakukan perjalanan ke Holy Kingdom. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu dekat. Setelah membuat keputusan, Rai menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus pergi ke Holy Kingdom. Kerajaan suci. Alih-alih kecewa dengan tanggapannya, dia malah memiringkan kepalanya kebingungan saat menyebutkan kerajaan suci. Dan Rai dengan tenang menjelaskannya. Kerajaan suci sedang mencariku. Mencarimu. Apa maksudnya? Dia terkekeh dan menggaruk kepalanya sambil tertawa. Hahaha, apakah aku menyebutkan bahwa dewa menunjuk aku sebagai orang suci dan mengungkapkannya kepada aku? Wahyu dari dewa. Kamu orang suci, tapi bukankah kamu menggunakan mana? Bukan kekuatan suci. Aku tidak memiliki kuasa ilahi karena aku belum menjalani baptisan. Ya ampun, memang masuk akal ketika dia mempertimbangkannya. Dia menyembuhkan penyakit yang bahkan dia tidak bisa menekannya dengan mana dalam satu tarikan napas. Dalam mengobati luka bernanah, yang dia lakukan hanyalah mengoleskan air atau menyekat tubuh. Namun dia menyembuhkannya dalam sekejap dengan sihir penyembuhannya. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan jika dia bukan orang suci? Namun, dia juga menyimpan keraguan. Mengapa orang suci menyembuhkan penyakit dengan sihir, bukan kekuatan suci? Bagaimana mungkin? Bukankah keunikan kekuatan ilahi yang diberikan oleh para dewa itulah yang membedakan para wali dan wali dari manusia biasa? Tidak ada yang membedakan orang biasa dari orang suci kecuali kekuatan ilahi. Orang awam seringkali menerima kuasa ilahi melalui baptisan setelah menerima wahyu dari dewa. Namun, Rai mengaku dia tidak memiliki kekuatan ilahi. Ini menyiratkan bahwa dia menyelamatkan dirinya sendiri hanya dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Aira menyadari betapa absurdnya kesuksesan Rai dan menggigil. Jadi, maksudmu kamu menyembuhkanku hanya dengan menggunakan sihir? Tepat, aku tidak ingin bergantung pada sesuatu yang begitu tidak pasti. Tetapi kurangnya pengetahuan membuat aku tidak punya pilihan. Hahaha, saat dia berbicara, Rai menggaruk kepalanya, sepertinya tidak menyadari prestasi luar biasa yang telah dia capai. Bibirnya bergetar. Dia bertanya, apakah kamu sadar bahwa sihir hanyalah tiruan dari teknik ilahi? Bukankah ada suatu masa di zaman mitologi ketika para dewa turun ke bumi? Manusia menciptakan sihir setelah menyaksikan para dewa dan ingin menyentuh yang ilahi. Aira mengangguk mendengar penjelasan Rai. Kemudian, sambil mencondongkan tubuh ke depan, dia bertanya, apakah kamu mengerti betapa luar biasa apa yang kamu lakukan? Tentu saja, Rai yang tidak sadar memiringkan kepalanya. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, tidak sama sekali. Itu jauh dari kesalahan. Itu adalah kesuksesan yang luar biasa. Di bidang sihir, yang meniru teknik dewa, dia telah meniru teknik para dewa itu sendiri. Penyakit yang dideritanya mirip dengan kutukan. Dia tidak percaya ada orang yang bisa dengan mudah menularkan penyakit atau kutukan seperti itu kepada orang lain. Penyakit yang membuat seseorang mengeluarkan bau harum seperti buah ini mirip dengan menjadi buah. Seseorang harus tetap sadar selama sakit, karena tidak ada yang salah secara fisik pada tubuh.
maka secara alami tidak dapat disembuhkan. Terlebih lagi, aspek yang paling bermasalah dari penyakit ini adalah penderitanya tidak dapat menggunakan mana mereka. Meskipun mana yang dipancarkan secara alami adalah satu hal, tidak dapat mengontrol mana sesuka hati adalah hal lain. Karena secara fisik tidak ada yang salah dengan tubuhnya, penyebabnya tidak dapat diidentifikasi. Lebih tepat menyebutnya sebagai kutukan daripada penyakit. Menyembuhkannya dengan sihir, menyembuhkan tubuh yang normal secara fisik dengan sihir penyembuhan lingkaran pertama yang disebut sembuh. Jika itu memungkinkan, maka keberadaan lingkaran tidak diperlukan lagi. Sihir penyembuhan lingkaran pertama lebih luar biasa daripada sihir penyembuhan lingkaran ke-6. Jadi mengapa repot-repot mengelompokkannya ke dalam lingkaran? Mengamati pahlawan yang mencapai hal mustahil di hadapannya, Aira berpikir, mungkin orang suci yang paling menakjubkan dalam sejarah akan muncul. Pemikirannya bukan tanpa alasan, seorang suci yang tidak memanfaatkan kekuatan ilahi, orang suci yang belum dibaptis. Bukankah dia hanya menyembuhkan dengan kekuatannya sendiri dan bukan dengan kekuatan orang suci? Orang suci yang dipilih oleh dewa, namun tidak menggunakan kuasa dewa. Dia sangat ingin melihat situasi menarik apa yang akan terjadi. Dia tertawa seolah dia bosan dengan semua itu. Orang yang menggelikan, pikiran tentang pria yang menyapu kerajaan suci ini mempercepat detak jantungnya. Melihat Rai, dia merasa bodoh karena mempertimbangkan apakah akan meninggalkan desa. Dengan senyuman yang menyenangkan, dia berjalan keluar, membuka pintu. Dia menoleh ke arah Rai dan berkata, Rai, keluar juga, terlepas dari apa yang orang katakan. Kamu adalah penyelamatku. Dalam suasana ini, ho, tidak apa-apa, jika ada yang mengatakan sesuatu, aku akan merelokasi desa saja. Mendengar leluconnya yang lucu, Rai juga tertawa dan melangkah keluar pintu. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi serius. Dia telah sepenuhnya melupakan sesuatu yang sangat penting. Ketinggian pohon, seberapa menantangkah memanjat dan menuruni pohon setiap saat. Dan sekarang, dia harus melakukannya lagi, di depan semua elf. Dengan panik, Rai meraih pergelangan tangan Aira. Terkejut, jantung Aira berhenti berdetak karena tindakannya yang tiba-tiba. Kenapa kamu melakukan ini? Mengabaikan jantung Aira yang berdebar kencang. Rai, dengan wajah pucat, berkata, Aku tidak bisa turun. Apa? Aira menatapnya tak percaya. Sejenak melupakan debaran di dadanya karena genggamannya yang tiba-tiba. Meski sempat tak mampu bergerak, ia berulang kali menyatakan niatnya untuk pulang dan sudah mengemasi ranselnya. Bagaimana dia sekarang bisa mengklaim bahwa dia tidak bisa turun padahal sebelumnya dia berhasil meninggalkan desa dan kembali ke rumah? Itu adalah pohon yang sama. Rai mengatupkan kedua tangannya, menutup matanya rapat-rapat, dan memohon. Silakan, bantu aku turun. Aira terdiam beberapa saat setelah mendengar perkataan Rai, lalu berbicara dengan suara gemetar. Apakah ini benar-benar? Oke. Rai bingung dengan responnya yang memerah. Apalagi dialah yang meminta bantuan. Reaksinya mirip dengan saat dia meminta Pia untuk menggendongnya sebelumnya. Aira memberikan penjelasan. Dalam budaya elf kita, membiarkan seseorang menyentuh bagian bawah pinggang dan di atas lutut menandakan sebuah janji untuk masa depan. Aku bertanya lagi padamu, bolehkah aku menggendongmu ke bawah? Rai terkejut dengan kata-katanya. Itu benar. Aira sebelumnya menyatakan, peri mengizinkan orang yang mereka akui untuk menyentuh di bawah pinggang dan di atas lutut. Kalau begitu, apakah berarti dia sudah melamar Pia? Rai menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, pasti ada jalan turun lain selain di bawah. Tidak ada. Kalaupun ada, aku akan menghilangkannya. Tidak ada pilihan lain selain dibawa ke bawah. Rai merenungkan kata-katanya ketika wajah mereka hampir bersentuhan. Tunggu, seperti yang kuduga. Sebelumnya, aku bisa meledakkan mana sebelum menyentuh tanah dan turun ke sana. Dia telah merencanakan untuk melakukan hal itu ketika pergi ke rumah orang tua itu. Tetapi Pia telah menginstruksikan dia untuk melanjutkan dengan hormat dengan tangan, sehingga dia tidak punya pilihan selain memanjat. Tapi sekarang, tidak perlu menjaga rasa hormat saat turun bersamanya, kan? Rai menyeringai penuh kemenangan, mendorong Aira menjauh, dan melangkah keluar pintu. Dia memusatkan mana di sekitar kakinya. Ini adalah tindakan pencegahan jika dia gagal mengatur waktu ledakan dengan benar dan perlu meredam guncangan untuk sementara dengan kakinya. Bahkan jika ada yang tidak beres, dia tidak akan terluka parah. Dengan pola pikir seorang bunga jumper, dia menarik napas dalam-dalam, menghitung sampai 3, dan melompat. Bergerak. Saat dia dengan cepat turun ke tanah, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memperlambat kecepatannya. Jika dia terus seperti ini, kakinya akan hancur. Sekalipun dia telah mengambil tindakan pencegahan, hal itu tetap akan berakhir menyakitkan, meski tidak parah. Jika dia melepaskan mana sekarang, para elf di bawah pasti akan terluka. Jadi Rai menutup matanya rapat-rapat. Tapi kemudian, dia mendengar suara dari belakangnya. Terbang. Setelah mendengar suara itu, dia sedikit membuka matanya yang tertutup rapat dan melihat dia melayang di udara. Aira, yang terlambat melompat,
mendarat dengan ringan di tanah dan menurunkan Rai. Membatalkan, gedebuk, dia melirik Rai dan kemudian mendecakkan lidahnya dengan lembut. Cek, Rai terkekeh saat dia melihat orang yang telah menyelamatkan kakinya yang berharga agar tidak hancur total. Terima kasih telah menyelamatkan kakiku yang indah. Aira, yang dari tadi meliriknya, melihat sekeliling ke arah para elf. Mereka semua berhenti dan memandangi dua orang yang tiba-tiba muncul dari pepohonan tinggi. Lalu mereka semua menundukkan kepala dan berlutut. Tidak ada satupun nafas yang terdengar di depannya. Seolah-olah membuat suara adalah suatu tindakan yang sangat tidak hormat. Rai memandang Aira dengan takjub melihat otoritas luar biasa yang dimiliki para High Elf. Apakah aku harus berlutut juga? Suasananya menyarankan agar setiap orang harus berlutut. Saat dia hendak berlutut dengan enggan, Aira menghentikannya. Kenapa? Kenapa kamu mencoba berlutut? Aira cukup terkejut dengan tindakan Rai yang tiba-tiba, tapi dia juga menganggapnya lucu. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Puff, batalion yang dikirim berjuang ketika mereka memasuki hutan peri. Mereka terus-menerus diserang oleh monster, sehingga membuat mereka tidak dapat beristirahat dengan baik. Rai berhasil melewati monster-monster itu dengan mudah, meledakkan mana dalam sekejap tanpa menerima serangan apapun dari mereka, tapi yang lain tidak secepat itu. Memang benar, mereka bergerak agak lambat. Mereka adalah kelompok besar. Semuanya dipersenjatai dengan alat berat, termasuk para ksatria suci, dan didukung oleh para pendeta. Tentu saja, monster tidak menimbulkan ancaman besar bagi para ksatria negara suci. Namun, serangan monster yang tak henti-hentinya membuat mereka tidak bisa beristirahat dan harus terus melawan mereka. Orang suci itu berada pada posisi paling aman di antara mereka. Dia khawatir jika langkah ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan mencapai tujuan besok. Terlebih lagi, para ksatria hampir kehabisan energi. Mereka telah bertarung selama 3 jam sejak kedatangan mereka. Kondisi para Priest relatif lebih baik, tapi mereka terengah-engah seolah-olah mereka kehabisan kekuatan suci. Iril menghela nafas dan mengangkat tangan kanannya ke arah langit. Dia kemudian berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Jangan khawatir tentang staminamu, konsentrasi saja untuk mengalahkan monster. Segera setelah dia selesai berbicara, ledakan kekuatan suci yang sangat besar terpancar dari tangan kanannya. Cahaya terang menerangi sekeliling, dan para ksatria dan pendeta dalam jangkauan cahaya merasakan kekuatan suci mereka meluap. Untuk memulihkan kekuatan suci sebanyak ini adalah kekuatan orang suci. Mereka merasakan kekuatan suci yang telah habis dalam melawan monster kembali seketika, dan pandangan mereka secara alami beralih ke orang suci. Mereka menggigil ketika melihatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan saat dia menurunkan tangan kanannya dan menyilangkan lengannya. Berapa banyak kekuatan suci yang dia miliki untuk dapat mengisi kembali seluruh kekuatan mereka dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Eselon atas diposisikan di sekitar Iril, dan ksatria eselon bawah secara langsung melawan monster. Dalam kondisi segar kembali, mereka maju dengan momentum yang menakutkan, menyapu bersih para monster. Kelanjutan dari langkah ini akan memungkinkan mereka mencapai desa elf seperti yang direncanakan pada hari berikutnya. Iril mempertahankan ekspresi tegas saat dia mengamati monster yang jatuh. Dia tampak tidak puas dengan laju kemajuan mereka. Sambil meletakkan tangannya di pipinya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin membawa petinggi. Tetapi karena pengawasan eksternal, aku tidak punya pilihan. Tindakannya berada di bawah pengawasan tidak hanya negara suci tetapi juga kerajaan Silia. Dia telah memasukkan sesedikit mungkin anggota berpangkat lebih rendah. Seandainya dia hanya membawa anggota berpangkat tinggi, mereka akan mencapai tujuan hari ini tanpa perlu istirahat. Namun, karena masuknya anggota yang lebih muda dan berperingkat lebih rendah, mereka harus menemukan tempat peristirahatan yang cocok dan menggunakan kekuatan suci untuk merawat mereka. Kecepatan mereka menyedihkan dibandingkan dengan anggota berpangkat tinggi, dan itu merupakan gangguan. Iril memutuskan bahwa sekembalinya ke negara suci, pertama-tama dia harus menghadapi pihak oposisi. Ketegangan di dalam ruangan sedikit berkurang saat mendengar suara tawa Aira. Harapan muncul bahwa kemarahan yang mendorongnya untuk menyatakan kepergiannya dari desa telah sedikit mereda. Dia menutup mulutnya dengan tangannya saat dia tertawa, lalu berbicara kepada para elf, yang tidak mampu mengangkat kepala mereka. Apakah kamu memahami konsekuensi dari tindakan dan perkataanmu? Aira bertanya lembut, tawanya memudar dari wajahnya. Seorang elf mengangkat kepalanya dan menjawab, kami terlalu lancang, kami menganggap remeh perlindungan kamu. Setelah pengakuannya, para elf lainnya juga mulai menyuarakan penyesalan mereka. Kami minta maaf, Nona Aira, tidak semua dari kita memiliki sentimen yang sama. Mohon maafkan kemarahan kami. Aira benar-benar kesal saat dia mengumumkan niatnya untuk pergi, tapi kata-katanya menyentuh hati. Telah menjadi bagian dari keluarga ini selama bertahun-tahun. Dia mengalami keterkejutan yang mendalam dan perasaan dikhianati setelah mendengar kata-kata mereka. Tidak terbayangkan bahwa tidak ada seorang pun yang mencarinya. Dia telah menghabiskan 20 tahun di tempat tidur. Setiap hari berharap, seseorang akan datang besok.
sambil merasakan kulitnya perlahan-lahan membusuk dan rasa sakitnya hilang karena kesepian karena tidak ada seorang pun yang mengunjunginya. Selama masa kesepian dan menyakitkan itu, ketika dia akhirnya mencari mereka sendiri, dia mendapat celaan dari para elf dan tetua. Seandainya dia sedikit lebih kejam, dia bisa saja menghancurkan desa itu. Namun saat mereka menundukkan kepala untuk meminta maaf, dia merasakan kemarahannya mereda. Meskipun dia sudah cukup membenci mereka hingga ingin membunuh, mereka segera setelah bangun tidur. Aira menghela nafas. Bagus, aku menarik kembali pernyataan aku tentang meninggalkan desa. Setelah mendengar kata-katanya, para elf menghela nafas lega. Semuanya terjadi begitu cepat. Kelakuan buruk seorang elf muda yang tidak dapat dicegah tepat waktu. Dan bahkan jika dia bersalah, mereka tidak dalam posisi untuk menghakiminya. Dia adalah seorang high elf, dan mereka adalah elf yang dilindungi olehnya. Seiring waktu, mereka menjadi terbiasa hidup tanpa dia, karena dia tidak terlihat oleh mereka. Aira mengangkat isu sebelumnya yang sempat menjadi topik perbincangan. Aku memahami kemarahan kamu tentang masalah itu. Wajar jika marah pada orang yang lebih tua. Atas dukungannya, para elf mengangguk, tidak memberitahu suku mereka sendiri tentang sebuah fakta penting, khususnya yang menyangkut kehidupan mereka, adalah dosa serius. Tetapi orang yang lebih tua tidak bertindak dengan niat buruk. Dia pasti mengira fakta bahwa aku sakit bisa sampai ke telinga manusia. Saat menyebut manusia, pandangan para elf sejenak beralih ke Lei, yang berdiri di samping Aira, tapi kemudian berpencar. Lagi pula, kamu tidak bisa mengklaim diri kamu tanpa kesalahan jika kamu tidak berusaha mencari tahu sendiri. Para elf menundukkan kepala. Kehidupan mereka yang damai telah menyebabkan mereka kehilangan rasa urgensi. Dulu, mereka mencari dan meneliti informasi secara mandiri, namun sekarang mereka bahkan tidak mencobanya. Seandainya manusia menyerang mereka dalam kondisi seperti ini, desa itu akan langsung jatuh. Aira melihat sekeliling ke arah para elf dan berbicara. Aku tidak mengatakan kamu harus memaafkan orang yang lebih tua, tapi aku harap kamu bisa menunjukkan belas kasihan. Tanpa tetua, tidak akan ada peri yang mengelola desa. Jika tetua tersebut dimasukkan dalam masa percobaan dan dikosongkan, meski hanya beberapa tahun, apalagi puluhan tahun, akan sulit mengambil keputusan penting bagi desa. Itulah yang ingin Aira sampaikan. Para elf ragu-ragu tapi kemudian mengangguk, menghormati keinginannya. Dipahami, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku tidak setuju. Tapi kami akan menuruti keinginan kamu, Nona Aira. Melihat mereka menerima kata-katanya, dia merasa lega. Jika tetua menghilang atau berubah, tugas yang harus dia lakukan akan meningkat. Dosa sang tetua bukannya tidak ada, tapi dia telah bertindak memikirkan sukunya, jadi dia tidak ingin menyalahkannya secara berlebihan. Awalnya, masalah tersebut muncul karena ia mengidap penyakit misterius. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik di antara beberapa pilihan yang ada, situasi yang ada sedemikian parahnya sehingga dia harus menghadapi hukuman. Kehidupan mereka berada dalam bahaya. Rai mendengar percakapan mereka dan merenung. Bahkan jika rasnya berbeda, pemikiran mereka belum tentu berbeda. Masyarakat mereka mencerminkan masyarakat manusia. Hanya kebiasaan, pemikiran unik, akal sehat, dan budaya saja yang beragam. Seperti cara mengelola telinga panjang, berbeda dengan manusia. Hal ini sebenarnya dijelaskan secara rinci dalam buku yang dia lihat di rumah Aira. Baru setelah melihat sosok Rai barulah Aira menyadari kehadirannya. Dia begitu asyik dengan kisah itu sehingga dia tidak memperhatikannya. Setelah menenangkan diri, dia melirik ke arah Rai untuk meredakan suasana canggung dan kemudian tersenyum, menyatakan, jika diskusi tentang pengobatan sang tetua telah selesai, aku mengusulkan agar kita mengadakan pesta untuk menghormati dermawan kita. Setelah mendengar kata-kata Aira, tatapan para elf langsung beralih ke Rai. Mereka sudah lupa, tapi sesungguhnya, masalah yang lebih mendesak daripada cerita sang tetua adalah Rai. Dia telah menyembuhkan penyakit misterius yang tidak dapat disembuhkan oleh orang lain, penyakit jahat yang membuat makan menjadi mustahil. Dalam kasus Aira, dia memiliki mana dalam jumlah besar, jadi dia bisa menahannya, tapi mana miliknya akan segera habis setelah 20 tahun. Kalau begitu, dia pasti akan binasa. Kemampuan Rai untuk menyembuhkan penyakit seperti itu masih melekat di benak para elf sebagai kenangan yang tak terlupakan. Dan bagaimana dengan mana yang dia kumpulkan? Saat itu, banyak elf yang mempertanyakan apakah Rai bukanlah entitas yang hebat. Tapi mereka bisa menghilangkan keraguan mereka dengan aroma manusia yang mereka deteksi darinya. Namun, banyak elf yang masih mencurigai identitasnya. Aku setuju, kita harus memandangnya secara berbeda dari manusia, karena dia menyelamatkan Aira dan, pada akhirnya, menyelamatkan hidup kita. Aku juga setuju, siapapun akan menyadari bahwa manusia ini adalah penyelamat kita. Hahaha, sebagian besar setuju dan melangkah maju. Dan memang benar, karena dialah yang menyelamatkan Aira. Menerima bantuan dari High Elf sama dengan memiliki izin masuk dan keluar desa secara bebas. Tapi ini bukan hanya tentang menerima bantuan.
Dia telah menyelamatkan nyawa di ambang kematian, jadi imbalannya tidak bisa dianggap remeh. Dia telah menjadi dermawan bagi seluruh suku hutan Grendel. Rai menggaruk kepalanya dan tertawa. Entah bagaimana, berakhir seperti ini. Hahaha, bahkan pendeta besar Dara, yang hidup di masa lalu, tidak akan mampu menyembuhkannya. Namun Rai secara ajaib menyembuhkannya dengan tangannya. Kecuali Pia, elf yang mengamati proses penyembuhan dari samping. Tidak ada elf lain yang hadir, tapi mana yang mereka rasakan cukup luar biasa. Karena para elf menghargai kekuatan sebagai suatu kebajikan, mereka mengakui keberadaan Rai. Setelah pulang sebentar ke rumah selama sehari, Rai terkejut ketika dia sampai di desa peri lagi. Saat dia tidak ada, mereka telah bersiap untuk festival. Dia berasumsi bahwa festival yang diadakan oleh para elf akan sepi, tapi dia tidak dapat menyangkal bahwa itu adalah prasangkanya. Festival di desa para elf benar-benar megah. Dari anak-anak hingga elf dewasa, semua orang hadir dengan riuh. Sulit dipercaya bahwa hari sudah pagi. Ketika Rai berada di luar desa, berhenti sejenak untuk mengamati mereka. Dia, yang sampai sekarang belum terlihat, mendekatinya. Apakah kamu datang? Dia mendekat dengan sedikit canggung dan berkata sambil tersenyum cerah. Selamat datang, semua orang telah menunggumu. Saat dia berbicara, dia menarikku ke arahnya. Di depan, ada banyak elf. Elf yang hanya tinggal di rumah sampai sekarang dan elf muda yang belum pernah keluar rumah terlihat dalam jumlah besar. Secara keseluruhan, jumlah penduduknya signifikan. Mudahnya, sepertinya ada sekitar 500 orang. Wow, apakah selalu ada begitu banyak elf? Di hadapan Rai yang terkejut, ia tertawa terkekeh. Ada elf yang belum menunjukkan diri karena mereka membesarkan anak, dan mereka yang tinggal di pinggiran kota. Itu luar biasa. Dia melirik ke arah Rai lalu melepaskan tangan yang selama ini dipegangnya. Hah, aku menatapnya dengan hati bertanya-tanya. Tapi dia tersenyum sedikit sedih. Aku punya tugas yang harus diselesaikan. Bisakah kamu melanjutkan sendiri dari sini? Desa ini menjadi lebih rentan dibandingkan sebelumnya saat festival berlangsung. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Sebagai wali para elf, dia sering melewatkan perayaan. Festival-festival tersebut jarang terjadi. Hanya diadakan pada acara-acara penting. Jika penjaga ikut serta dalam festival tersebut, dia tidak bisa waspada terhadap potensi ancaman yang mungkin muncul. Bukankah dia ingin menikmati festival ini? Namun, menyelesaikan tugasnya jauh lebih penting baginya daripada menikmati kesenangan. Jadi dia tidak punya pilihan lain. Rai terkekeh pelan melihat kekecewaan di wajahnya. Aku akan datang dan bergabung denganmu di malam hari. Benar-benar, suasana hatinya langsung cerah. Dan dia bertanya dengan antusias. Rai mengangguk. Dan dia melompat kegirangan. Ini pertama kalinya seseorang berjanji akan mengunjungiku. Sebagai wali, ada kalanya dia tidak bisa mengunjungi desa selama bertahun-tahun. Memiliki teman saat menjalankan tugasnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia impikan. Tidak heran dia begitu senang. Dia melompat-lompat dengan gembira dan terkejut ketika dia melihat matahari terbit. Sudah waktunya, dia melirik ke langit dan bergumam sebentar sebelum buru-buru melambai ke arah Rai. Rai bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihatnya melompat-lompat dengan gembira dan kemudian berlari karena terkejut. Dia juga tidak normal. Tim ekspedisi memutuskan untuk mendirikan kemah setelah menangkis monster. Karena gadis suci telah memilih area yang relatif lebih tinggi untuk lokasi perkemahan dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka menjadi tantangan bagi tim untuk mempersiapkannya. Karena medannya tidak rata, mereka harus menggali tanah sedikit untuk mendirikan tenda. Selain itu, tanahnya tidak cukup kokoh untuk menopang tiang tenda, sehingga mereka harus mengamankannya dengan mengikatkan tali pada pohon di dekatnya. Beberapa kata-kata menggerutu secara alami datang dari anggota pengiriman yang lebih muda. Mengapa gadis suci memilih berkemah di tempat seperti itu? Dia mungkin tidak tahu bahwa tenda harus didirikan di tanah datar karena dia masih muda. Hanya kami yang menderita. Kata-kata ini diucapkan dengan nada pelan, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Namun, ekspresi mereka sampai batas tertentu mengkhianati pikiran mereka. Namun itu hanya sesaat. Saat mereka bersiap untuk berkemah dan menyalakan api, monster melancarkan serangan lagi. Itu orc. Kenapa ada ogre di sini? Jeritan memenuhi udara saat semua orang bersiap untuk berperang. Suara benturan senjata dan suara tidak enak dari daging yang diiris memenuhi udara, mengubah area tidur mereka menjadi medan perang. Namun, tidak ada korban jiwa dalam pertempuran tersebut. Berkat instruksi Iril untuk mendirikan tenda di dataran tinggi, mereka dapat memanfaatkan medan tersebut untuk keuntungan mereka. Menyerang dari atas terbukti lebih mudah dan efektif dibandingkan menyerang dari bawah. Bahkan anggota pengirim yang paling banyak mengeluh merasakan hal ini selama pertarungan. Mereka bergumam sambil tanpa kenal lelah mengayunkan pedang mereka. Mungkinkah? Apakah gadis suci mengantisipasi hal ini? Tidak, dia masih muda. Para pendeta di sampingnya pasti telah menasihatinya. Tidak yakin, dia dikenal sebagai lambang kesempurnaan di negara suci kita. Tahu, ada berbagai pendapat, tapi anggapan umum adalah bahwa itu adalah perintahnya.
Apalagi gadis suci itu tidak pernah menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengatur urusan sampai sekarang.